Aku dorong ibu mertuaku yang jahat ke kolam renang. Dulu aku kerap difitnah dan dipermalukan oleh ibu mertuaku di depan umum. Setelah aku kaya dia datang dan berlutut minta maaf. Namaku Elvira. Aku lahir dan besar di desa kecil, di tengah aroma benang dan kain yang mengisi rumah keluarga penjahit kami. Hidupku sederhana, jauh dari kemewahan kota, tapi selalu penuh kehangatan. Ayahku seorang penjahit yang telaten. Ibuku wanita sabar yang selalu mengajarkan aku dan adik-adikku tentang ketulusan, kerja keras, dan kesederhanaan hidup. Aku tidak pernah membayangkan kehidupan sederhana itu akan bertubrukan dengan dunia yang sama sekali asing bagiku. Dunia Dion, suamiku, lelaki kota yang awalnya tampak begitu hangat dan tulus. Saat pertama kali bertemu, senyumnya yang menawan dan kata-katanya yang lembut membuatku percaya bahwa cinta bisa menjembatani jurang status yang membentang antara desa kami dan keluarganya. Aku salah. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah mertuaku, firasat buruk itu sudah mengintip di sudut hatiku. Rumah itu bukan sekadar megah, tapi terasa seperti penjara tanpa jeruji. Lantai marmer yang mengilap, lampu kristal yang berkilau, lukisan-lukisan mahal di dinding. Semua itu seakan menegaskan bahwa aku tidak pernah benar-benar pantas berada di sini. Dan penjaga terberat dari semuanya, tentu saja, adalah ibu mertuaku, Bu Mirna. Ia menatapku dengan mata tajam, seakan menilai setiap inci diriku. Tatapan itu bukan sekadar tidak menyukai. Itu adalah penghukuman yang diam-diam tapi menusuk ke dalam hati. Perempuan dari desa, suaranya dingin saat pertama kali aku memperkenalkan diri. Apa yang bisa kamu ajarkan ke anakku selain miskin dan malu? Aku menelan ludah. Bibirku terasa kering, tapi aku berusaha tersenyum. Bu, saya hanya ingin belajar dan berusaha menjadi menantu yang baik. Jawabku pelan, suaraku bergetar sedikit. Belajar? Di rumah ini, belajar berarti tahu aturan, tahu sopan santun, dan tahu batasmu. Kamu jelas tidak paham itu, kata Bu Mirna, menekankan kata terakhir dengan nada yang menusuk. Dion yang berada di sampingku memandangku dengan cemas. Ibu, jangan terlalu keras padanya. Elvira, ia baru pertama kali di sini, katanya, suaranya menenangkan. Bu Mirna menoleh ke Dion, matanya menyipit. Dion, aku hanya berkata jujur. Aku tidak menilai, aku menilai dengan tepat. Jangan terlalu membela dia. Dia harus tahu posisinya. Aku merasa jantungku seperti diremas. Posisi? Aku hanyalah seorang perempuan desa yang jatuh cinta pada seorang lelaki yang menjanjikan masa depan, bukan seorang penjahit dari desa yang akan dimusuhi keluarga kaya. Tapi aku mencoba tetap berdiri tegak. Malam itu, saat makan malam pertama, suasana terasa kaku. Piring porselen mewah di depan kami, lampu kristal yang menyorot wajah Bu Mirna yang dingin, dan Dion yang terus melempar pandangan penuh permintaan maaf padaku. Aku mencoba berbicara ringan, Mas, sayang, aku bisa bantu ambilkan sayur. Atau? Bu Mirna menatapku dan tiba-tiba bersuara, Elvira, jangan coba-coba mengacaukan makanan yang sudah disiapkan staf. Duduk di tempatmu dan diam. Aku menelan ludah, menunduk, merasa seakan seluruh dunia menekan dadaku. Dion menatap ibunya dengan tatapan campur aduk antara marah dan bersalah, tapi ia tidak berkata apa-apa. Aku tahu ia juga terperangkap antara rasa hormat pada ibunya dan cintanya padaku. Hari-hari pertama di rumah itu adalah ujian kesabaran. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Mirna adalah kritik. Setiap gerakanku diperhatikan, dan setiap senyumku dibalas dengan tatapan meremehkan. Aku belajar untuk menyesuaikan diri, tapi semakin aku berusaha, semakin jelas perbedaan antara dunia kami. Suatu sore, saat aku sedang membereskan buku-buku di ruang belajar Dion, Bu Mirna masuk tanpa mengetuk. Aku tersentak, menatapnya. Elvira, mengapa buku-buku ini berantakan?
Apakah kamu tidak tahu cara menata? Tanyanya, suara penuh nada mengejek. Aku menunduk, berkata pelan, maaf, Bu, saya akan rapikan. Tapi kamu tidak mengerti. Kerapian itu bukan sekadar menata buku. Itu menandakan bagaimana seseorang menghargai lingkungan dan orang di sekitarnya. Kamu, jelas belum pernah mengenal hal itu, katanya sambil berjalan keluar, meninggalkan aku yang terdiam, merasa kecil dan tak berarti. Dion datang menghampiriku setelah ibunya pergi. El, jangan terlalu dipikirkan. Ibu memang keras, tapi aku tahu hatinya tidak buruk, katanya sambil menyentuh bahuku lembut. Aku menghela napas, mencoba tersenyum. Aku tahu, Mas, tapi kadang aku merasa, ini terlalu berat. Aku seperti tidak pernah bisa benar di mata mereka. Hari-hari terus berlalu, dan aku mulai mengenali pola. Bu Mirna selalu mencari celah untuk merendahkan, mulai dari cara aku duduk, berbicara, hingga memasak. Setiap tindakan sederhana bisa berubah menjadi kritik yang menusuk. Suatu hari, ketika aku mencoba membantu di dapur, Bu Mirna menatapku dengan tajam. Elvira, jangan pegang pisau itu seperti kau memotong daun. Setiap gerakanmu ceroboh. Apakah kamu tidak pernah memasak di rumah? Aku menelan ludah. Saya belajar di rumah, Bu, tapi saya akan coba lebih teliti. Ia menepuk bahu Dion, sambil berkata dengan nada sinis, Dion, bagaimana bisa kamu menikahi perempuan yang bahkan tidak bisa memegang pisau dengan benar? Ini memalukan. Dion menunduk, jelas tidak nyaman, tapi tetap diam. Aku menunduk, menahan air mata. Aku ingin lari, ingin kembali ke rumahku, ke kehidupan sederhana di desa di mana aku dihargai. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri untuk bertahan. Malam itu, aku menulis di buku harian kecilku, menyuarakan semua kesedihan yang menumpuk. Aku ingin dicintai, tapi tidak disakiti. Aku ingin diterima, tapi selalu ditolak. Apakah aku terlalu berbeda untuk dicintai mereka? Namun, di balik semua itu, Dion tetap menjadi satu-satunya alasan aku bertahan. Ia satu-satunya yang selalu menatapku dengan lembut, satu-satunya yang berbisik pelan saat aku merasa lelah. El, kau tidak sendiri. Aku di sini. Suatu hari, sebuah pertemuan keluarga diadakan di rumah mereka. Seluruh sanak saudara Dion hadir, dan aku merasa seperti berada di tengah arena gladiator. Setiap komentar, setiap pandangan seakan menilai, mengukur seberapa layak aku berada di sana. Saat aku mencoba ikut berbicara, seorang sepupu Dion mengejek, Elvira, kau dari desa kan? Pasti banyak cerita lucu tentang kehidupan sederhana kalian. Aku tersenyum canggung, berusaha menanggapinya ringan. Iya, tapi kami belajar banyak hal di desa. Tentang kerja keras, tentang menghargai orang, dan tentang hidup sederhana yang bahagia. Bu Mirna menatapku, matanya menembus. Lihat, seberapa jauh perbedaan kita. Bahagia dengan hidup sederhana itu, terdengar seperti alasan untuk tetap miskin. Aku merasakan darahku hampir mendidih, tapi aku menelan kata-kata marahku. Aku tidak bisa membuat Dion dan keluarga melihat sisi gelapku sekarang. Di kamar malam itu, Dion memelukku dengan erat. El, aku tahu ini berat. Aku tahu ibuku tidak mudah menerimamu. Tapi kau harus percaya, cintaku padamu nyata. Aku akan melindungimu, katanya, suara serak karena menahan emosi. Aku menunduk di dadanya, air mata akhirnya menetes. Aku ingin bertahan, Mas, tapi aku takut. Aku takut suatu saat aku kalah. Ia mencium kepalaku lembut. Tidak, El, kau tidak kalah. Kita hanya perlu waktu. Aku percaya padamu, dan aku percaya, kita bisa melalui semua ini bersama. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Aku tahu perjalanan ini panjang, penuh ujian. Tapi satu hal yang aku sadari, cinta bukanlah alasan untuk menghapus rasa sakit, tapi keberanian untuk tetap berdiri di tengah badai.
Dan aku harus belajar berdiri tegak, walau dunia seakan melawan setiap langkahku. Suatu pagi, udara desa yang sudah mulai hangat terasa asing di telingaku ketika aku melangkah keluar komplek mewah tempat aku tinggal. Aku memutuskan untuk membeli sayur di tukang sayur di depan gerbang. Rasanya, melakukan hal-hal sederhana seperti ini bisa memberiku sedikit kebebasan dari dunia yang menekan di rumah. Aku membawa tas kain lusuh yang selalu kubawa, menyelinap di antara mobil-mobil mewah dan pegawai berseragam yang mondar-mandir di kompleks itu. "Selamat pagi, Bu Elvira. Mau sayur apa hari ini?" sapa Pak Surya, tukang sayur langgananku. Aku tersenyum tipis, berusaha terdengar ringan meski hatiku berat. "Selamat pagi, Pak Surya. Hari ini saya mau bayam, kangkung, dan beberapa tomat kalau masih ada." Pak Surya mengangguk, mulai menimbang sayuran itu. Aku menunggu sambil menatap jalan yang sepi, menikmati sesaat kebebasan kecil. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara teriakan keras menghancurkan pagi yang damai itu. "Hati-hati, jangan sampai Elvira ngutang lagi ya. Minggu lalu aja belum bayar." Aku menoleh dan terkejut. Bu Mirna berdiri di gerbang, wajahnya merah, mata membara seolah menembus siapapun yang berada di sekitarnya. Tangan kanannya menunjuk ke arahku, menuduh, sementara beberapa pengawal di belakangnya menatapku seakan menunggu reaksi. Orang-orang di sekitar berhenti dan menatap kami. Beberapa pedagang menahan napas, beberapa pembeli mengerutkan dahi, menatapku dengan rasa penasaran dan sedikit jijik. Aku terdiam. Bibirku gemetar. "Bebu, saya tidak pernah berutang." Aku mencoba menjelaskan, suaraku hampir tidak terdengar di antara gemuruh tatapan orang-orang. "Tapi minggu lalu kau belum bayar, Elvira," Dion yang bilang. Bu Mirna menegaskan dengan nada penuh tuduhan, seakan semua orang harus mempercayainya tanpa bukti. Aku merasakan wajahku memerah, malu dan marah bercampur menjadi satu. "Bu Mirna, saya benar-benar tidak berutang. Saya bayar langsung saat membeli sayur minggu lalu," kataku, berusaha terdengar tegas, walaupun hatiku menegang. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, beberapa menatapku dengan tatapan ragu. Aku tahu, statusku sebagai istri, perempuan desa, membuat kata-kataku tampak tak bermakna di mata mereka. "Ah, siapa yang percaya sama perempuan miskin dari desa? Kau ini pasti selalu cari-cari simpati," seru Bu Mirna, suaranya semakin keras, menggema di depan komplek. Aku menahan napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Pak Surya menatapku sambil menggelengkan kepala. "Bu, ini salah paham. Elvira selalu bayar tunai. Minggu lalu pun begitu," katanya dengan lembut, tapi suaranya tenggelam di antara amarah Bu Mirna. "Diam, aku tahu yang kulihat." Bu Mirna membentak, menatapku dengan mata yang penuh kebencian. "Dion terlalu lunak sama kamu. Kau pikir semua orang bisa ditipu dengan senyumanmu yang polos itu?" Dion muncul dari belakang, wajahnya merah karena marah tapi juga malu. "Ibu, sudah. Jangan di depan orang-orang," katanya, mencoba menenangkan. "Tapi Dion, ini penting. Orang-orang harus tahu siapa yang mereka hadapi. Jangan biarkan istriku memanfaatkan mereka." Bu Mirna membalas cepat, suaranya tajam, penuh keyakinan. Aku menunduk, merasa dunia ini begitu kejam. Semua mata menatapku, seakan menilai aku sebagai penipu atau pemalas. Aku menggenggam tas kainku erat-erat, berusaha menahan air mata. "Bu, saya tidak memanfaatkan siapapun," kataku lagi, suaraku lebih tegas sekarang. "Pak Surya bisa membuktikan kalau saya membayar minggu lalu. Saya tidak pernah berutang." Pak Surya mengangguk cepat. "Betul, Bu Mirna. Ibu salah paham. Bu Elvira selalu bayar lunas. Saya simpan bukti pembayaran minggu lalu," katanya sambil menunjuk catatan kecil di buku kasnya. Tapi Bu Mirna tampak tidak percaya. Ia mengangkat alis, menatapku sinis. "Oh, tentu, semuanya selalu membela perempuan desa itu. Tapi aku yang tahu mana yang benar." Aku merasa seluruh tubuhku lelah. Hatiku sakit, tapi aku tidak mau mundur. Aku mengangkat dagu, menatapnya. "Bu Mirna, saya tidak akan membiarkan tuduhan ini merusak harga diri saya. Saya istri Dion,
bukan orang yang harus dihinakan di depan semua orang. Dion mendekat, menggenggam tanganku. El, jangan terlalu keras. Mereka mungkin hanya belum memahami situasimu. Belum memahami? Dion, mereka tidak perlu memahami. Mereka harus tahu. Orang miskin dari desa ini bukan untuk dipermalukan di depan umum. Seruku, suaraku mulai bergetar karena marah dan malu bercampur. Beberapa tetangga dan pembeli mulai menunduk, tidak ingin terlibat, tapi beberapa menatapku dengan iba. Seorang ibu parubaya, pembeli rutin Pak Surya, menepuk bahuku pelan. Tenang, nak, kami tahu kau tidak salah, katanya lembut. Bu Mirna terlihat semakin murka. Dion, kenapa kau tidak hentikan dia? Kau terlalu lemah. Dion menarik napas panjang, suaranya lebih tegas. Ibu, cukup. Jangan buat masalah di depan orang-orang. Bukankah yang penting, kita tahu kebenarannya? Aku merasa sedikit lega melihat Dion akhirnya membelaku di depan orang-orang, tapi Bu Mirna tidak mau kalah. Ia berbalik, menyeringai. Elvira, kau pikir menang dengan suamimu di depan publik akan membuatmu lebih tinggi? Tidak. Kau tetap perempuan desa, selalu begitu rendah. Aku menggigit bibir, menahan emosi. Dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan Bu Mirna terus merendahkan hidupku. Aku mungkin miskin, tapi aku punya harga diri. Dan suatu saat, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Pak Surya akhirnya menyerahkan sayur-sayur yang kubeli, menatapku dengan tatapan penuh dukungan. Aku mengangguk, menerima tas itu, dan mencoba tersenyum. Terima kasih, Pak Surya, kataku pelan. Dion menggenggam tanganku, menuntun aku kembali ke mobilnya. El, jangan pikirkan mereka. Kita pulang dulu. Aku akan bicara dengan ibu nanti, tapi sekarang kau aman, katanya, menenangkan. Aku menatap ke arah Bu Mirna yang berdiri di gerbang, matanya masih menyala penuh kemarahan. Aku menelan ludah, merasakan adrenalin yang masih membara. Suatu saat, kau akan tahu, gumamku dalam hati, suaraku nyaris tidak terdengar. Di mobil, aku bersandar di kursi, mencoba menenangkan napas. Dion memandangku, ragu-ragu, lalu berkata lembut, El, aku tahu ini berat, tapi aku tidak akan membiarkan ibu menginjak harga dirimu. Kau istri yang luar biasa. Jangan biarkan kata-kata kasar merusak hatimu. Aku menghela napas panjang, mencoba tersenyum meski masih merasa terluka. Aku tahu, Mas, tapi kadang aku ingin lari dari semua ini. Rasanya dunia ini begitu menekan. Kataku, suaraku pelan, hampir berbisik. Dion meraih tanganku, menekannya dengan lembut. Jangan lari, El. Kita hadapi bersama. Kau kuat, dan aku yakin kita bisa melalui ini. Suatu hari nanti, mereka akan tahu bahwa aku memilihmu bukan karena harta atau status, tapi karena hatimu. Aku menatap wajahnya, hatiku sedikit hangat di tengah dinginnya pagi itu. Meski dunia seakan menentangku, Dion tetap di sisiku. Dan aku sadar, perjuangan ini baru saja dimulai. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Suasana komplek terasa ramai, meski udara sore cukup panas. Rumah Bu Mirna penuh dengan suara tawa, aroma masakan mewah, dan riuh rendah percakapan para tamu. Aku mencoba tersenyum, menyesuaikan diri, menatap sekeliling dengan tenang, walaupun hatiku bergetar sedikit setiap kali mata salah satu tamu menatapku. Acara arisan keluarga itu tampak seperti pesta kecil yang meriah bagi semua orang. Tapi bagi aku, itu lebih seperti ujian publik. Bu Mirna terlihat anggun dalam gaun berwarna pastel yang pas di tubuhnya. Rambutnya tertata rapi, wajahnya dilapisi bedak tipis yang menonjolkan rahang tegasnya. Dari jauh, aku melihatnya tersenyum manis ke arah para tamu, tampak hangat dan ramah. Dan aku hanya menatapnya, berusaha menyesuaikan diri. Tiba-tiba, ia melangkah ke arahku. Senyum manisnya masih menempel di wajah. Namun matanya menyimpan sesuatu yang berbeda, dingin, menilai, dan penuh perhitungan. Tanpa ampun, ia menggandeng tanganku, menarikku mendekat seolah kami sedang bersahabat karib di depan tamu. Elvira, ayo sini, kita tunjukkan kalau kau sudah seperti keluarga, katanya manis, suaranya seakan menenangkan semua orang di ruangan.
Aku tersenyum canggung, mencoba membalas genggamannya, walaupun hatiku sedikit sesak. Semua tamu menatap, beberapa tersenyum hangat, beberapa menatap dengan rasa penasaran. Seolah-olah genggaman tangan itu menjadi bukti bahwa aku benar-benar diterima di tengah keluarga besar mereka. Selama acara berlangsung, aku berusaha tampil ramah. Aku mengobrol ringan dengan beberapa saudara Dion, menanggapi pertanyaan mereka tentang kehidupan di kota dengan senyum dan jawaban sopan. Tapi di setiap sudut pikiranku, aku tahu, senyum manis Bu Mirna ini hanyalah topeng. Topeng itu yang membuatku merasa aman di depan orang lain, tapi begitu semua pulang, dunia nyata menunggu. Dan benar saja, saat tamu terakhir meninggalkan rumah, suasana berubah. Keriuhan dan tawa lenyap, digantikan hening dan udara berat yang membuat dadaku sesak. Aku melihat Bu Mirna menatapku, matanya dingin dan tajam, seperti ingin menembus kulitku. "Kamu gak usah ikut pulang," bisiknya, suaranya rendah tapi menusuk. "Jalan aja sendiri, biar tahu rasa." Aku membeku, tubuhku seolah tidak bisa bergerak. Aku menelan ludah, mencoba memahami kata-katanya. Suara itu, tidak lagi hangat, tidak lagi manis. Itu adalah suara yang penuh penghinaan, suara yang menegaskan bahwa aku hanyalah tamu tak diundang di dunia ini. "Bu, maksud ibu," aku mencoba memanggilnya, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Ia menoleh, melipat tangan, matanya menatap lurus ke arahku. "Aku serius, Elvira. Kamu jalan sendiri. Mobil sudah berangkat. Kalau kau mau ikut, itu pilihanmu, tapi aku tidak peduli." Aku merasakan dada berdebar kencang. Tanpa ampun, mobil Dion melaju meninggalkan rumah, meninggalkanku sendiri di parkiran. Aku menatap lampu belakang mobil itu yang perlahan menghilang di tikungan, dan air mata hampir menetes dari mata yang berusaha menahan malu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Panas matahari sore terasa menyengat kulitku, tapi rasanya jauh lebih menyengat adalah tatapan dingin Bu Mirna yang masih membekas di hatiku. Aku menyesap udara, mencoba berjalan dengan tegap, walaupun setiap langkah terasa berat. Langkahku membawa aku ke jalan utama komplek. Kaki terasa lelah, tapi aku tidak bisa berhenti. Setiap orang yang kulihat, beberapa tetangga yang masih berada di luar rumah, beberapa pengendara mobil yang lewat, menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan iba. Aku merasa seperti sirkus berjalan, yang diekspos di tengah publik. Saat aku melangkah, aku mendengar bisikan di belakangku. Seorang pengurus kompleks menghampiri. "Bu, mobil keluarga sudah berangkat, tapi jangan khawatir. Kau aman, tidak ada yang akan menyinggung." Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri, tapi hatiku tetap panas. "Terima kasih, tapi rasanya, aku merasa begitu kecil di dunia ini," kataku, suaraku hampir serak. Pengurus itu mengangguk penuh pengertian. "Aku tahu, Bu. Jangan biarkan mereka merusak harga dirimu. Terkadang orang yang terlihat kuat itu justru paling rapuh hatinya. Tapi kau harus tetap tegar." Aku menatap jalan, menyadari bahwa aku tidak bisa menangis sekarang. Aku harus melangkah, meski hati ini masih terluka. Jalanan yang panjang di bawah terik matahari sore menjadi saksi bisu perjuanganku, perjuangan untuk tetap berdiri walau dunia seakan menentang setiap langkahku. Aku berjalan, mencoba merasakan tanah di bawah kakiku, aroma rumput di pinggir jalan, suara anak-anak yang bermain jauh di kejauhan. Semua itu mengingatkanku pada desa tempat aku dibesarkan, pada hidup sederhana yang selalu membuatku merasa diterima dan dihargai. Disitulah aku merasa aman. Tapi sekarang, aku sendirian, jauh dari rumah, jauh dari keluarga sendiri, terjebak dalam dunia yang seakan memandangku rendah. Kenapa aku harus selalu dijatuhkan? Gumamku dalam hati. Kenapa Bu Mirna terus mencari cara untuk membuatku merasa tidak pantas? Aku menghela napas panjang, menatap matahari yang mulai condong ke barat. Tapi, aku tidak boleh menyerah. Aku Elvira. Aku punya harga diri. Aku mungkin dari desa, tapi aku punya kekuatan untuk bertahan. Langkahku perlahan berubah menjadi mantap. Aku mulai menyadari sesuatu. Meski Bu Mirna ingin membuatku merasa kecil, aku tidak boleh membiarkan kata-katanya menentukan nilai diriku. Aku harus bangkit. Walau sendirian, walau dunia menatapku dengan tatapan meragukan.
Sambil berjalan, aku mendengar suara Dion di teleponnya yang kukenal sejak beberapa menit sebelumnya. Ia menelepon untuk memberitahu bahwa ia sedang berusaha menyelesaikan urusan keluarga. Aku tidak menjawab, tapi mendengar suaranya memberi sedikit rasa hangat di hati. Ia peduli, dan itu cukup untuk membuatku menahan air mata. Aku sampai di trotoar yang lebih sepi, memandang rumah-rumah megah yang mulai gelap diterpa sinar senja. Aku merasakan keringat di kening dan lenganku, tapi lebih dari itu, aku merasakan sebuah tekad baru. Aku tidak ingin menjadi korban hinaan atau permainan kekuasaan keluarga Dion. Suatu saat, bisikku pelan, aku akan membuktikan kalau aku bisa berdiri tegak. Aku tidak akan biarkan dunia atau Bu Mirna menentukan siapa aku. Aku akan menulis cerita hidupku sendiri. Matahari sore mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan cahaya keemasan yang lembut di wajahku. Aku berjalan lebih cepat, mengabaikan tatapan orang-orang yang masih penasaran di jalan. Aku mulai merasakan sedikit kebebasan, meski pahit. Pahit karena terpaksa menghadapi dunia yang tidak ramah, tapi manis karena aku masih memiliki kemampuan untuk memilih, untuk bangkit atau menyerah. Saat malam menjelang, aku sampai di ujung jalan yang familiar, dan aku tersenyum tipis. Aku mungkin tersisih, terhina, dan sendirian hari ini, tapi aku sadar, ini baru permulaan. Dunia ini mungkin menentangku, Bu Mirna mungkin ingin menjatuhkanku, tapi aku Elvira, dan aku akan tetap berjalan, dengan kepala tegak, meski langkahku sendiri. Konflik mulai terasa begitu nyata saat Dion mulai menjauh. Awalnya aku pikir itu hanya fase sibuknya pekerjaan. Tapi lama-kelamaan aku mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Ada jarak yang sengaja tercipta di antara kami. Setiap hari aku menunggu di rumah, berharap Dion akan pulang tepat waktu, atau setidaknya menelepon memberi kabar. Tapi teleponnya sering tidak diangkat. Pesan singkatnya hanya dibalas dengan, "Sibuk, nanti aku telepon lagi," atau, "Lagi rapat." Awalnya aku mencoba memahami. Aku tahu pekerjaannya menuntut banyak waktu. Tapi kemudian, tanda-tanda menjauh itu mulai jelas. Suaranya ketika pulang berbeda. Dulu ia tersenyum hangat, mencium keningku, bertanya tentang hariku. Sekarang, ia hanya tersenyum tipis, meletakkan tasnya di meja, dan pergi ke ruang kerjanya sendiri. Suatu malam, aku memberanikan diri menghadapinya. Aku duduk di sofa, menatap Dion yang sedang menatap layar laptopnya. "Mas, boleh bicara sebentar?" tanyaku lembut, mencoba tidak terdengar menuntut. Ia menoleh sebentar, tanpa ekspresi yang jelas. "Tentang apa, El?" "Tentang semua yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Hatiku ingin sekali menumpahkan semuanya." Aku menarik napas panjang. "Tentang ibu, dan tentang kita. Aku merasa, aku tidak bisa menghadapi semuanya sendiri. Aku butuh dukunganmu." Dion menghela napas panjang, menutup laptopnya dengan kasar, lalu menatapku. "El, kamu aja yang terlalu sensitif. Ibu cuma bercanda," katanya datar. Aku menelan ludah, hati terasa seperti diremas. "Bercanda? Kalau bercanda bisa melukai harga diri, aku tak tahu lagi arti kata itu, Mas. Kau tahu bagaimana rasanya dihinakan di depan tamu, di depan tetangga, hanya karena aku dari desa?" Suaraku mulai bergetar. Dion memalingkan wajahnya, seperti menahan diri untuk tidak memarahi atau membelaku. "El, aku tidak bisa selalu melindungi kamu dari semua hal. Ibumu juga harus bisa menertawakan kehidupan ini, bukan terlalu serius." Aku menatapnya, tak percaya dengan kata-katanya. "Mas, itu bukan soal tertawa. Itu tentang rasa hormat, tentang harga diri. Aku bukan anak kecil yang bisa diolok-olok seenaknya." Dion menghela napas lagi, mencoba bersikap logis, bukan emosional. "El, aku tahu kamu merasa sakit. Tapi kau terlalu memikirkan semua hal kecil. Ibu tidak bermaksud menyakiti. Dia hanya, ibumu, kita hanya perlu lebih sabar." Aku menunduk, air mata mulai menetes tanpa kusadari. "Mas, aku tidak minta banyak. Aku hanya ingin dipandang setara, bukan seperti tamu atau bahkan musuh di rumahmu sendiri. Aku ingin merasa diterima, walau hanya sedikit," kataku, suaraku nyaris berbisik. Dion memandangku sebentar, lalu bangkit dari sofa,
berjalan ke jendela dan menatap kota yang bersinar dengan lampu-lampu malam. El, kau harus mengerti. Ibu itu keras. Aku tidak bisa mengubahnya begitu saja. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kau harus belajar menyesuaikan diri, katanya. Suaranya dingin tapi bukan penuh kebencian, hanya letih. Aku menggigit bibir, menahan perasaan marah dan kecewa. Belajar menyesuaikan diri, sampai aku hilang. Mas? Sampai aku tidak lagi punya harga diri? Aku takut. Mas, aku takut suatu saat kau juga mulai melihatku dengan pandangan yang sama seperti ibu. Dion menunduk, diam beberapa saat, kemudian berkata dengan nada hampir tak terdengar. El, jangan berpikir seperti itu. Aku masih mencintaimu. Tapi aku lelah harus selalu ada di tengah. Aku pulang larut bukan karena aku menjauhimu, aku cuma butuh waktu sendiri juga. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi hatiku tetap sakit. Aku merasa sendirian, bukan hanya dalam menghadapi Bu Mirna, tapi juga dalam rumah tangga kami sendiri. Dion ada, tapi tidak hadir. Ia fisik di rumah, tapi hatinya terasa jauh. Beberapa hari kemudian, jarak itu semakin nyata. Aku mencoba berbicara lagi. Mas, kita bisa makan malam bersama? Aku ingin kita bicara, ngobrol seperti dulu. Dion menatap jam di tangannya, wajahnya terlihat lelah. El, aku tidak bisa malam ini. Aku harus rapat dengan tim. Besok aja, ya. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum, tapi hatiku perih. Besok, selalu besok, gumamku dalam hati. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendiri. Lampu temaram menyinari wajahku, dan aku menatap kursi kosong di seberang. Dahulu, Dion akan duduk di sana, memegang tanganku, menatapku sambil tersenyum. Sekarang, yang ada hanyalah ruang kosong, sunyi, dan suara detak jam yang terasa menekan. Aku mulai merasakan kekecewaan menumpuk. Setiap kali aku membicarakan perlakuan ibunya, jawaban Dion selalu sama, ibu cuma bercanda, atau kamu terlalu sensitif. Kata-kata itu seperti pisau yang terus mengiris hatiku perlahan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Dion benar-benar mengerti perasaanku, atau ia hanya ingin menenangkan dirinya sendiri. Suatu sore, aku memutuskan untuk menghadapnya lagi. Kali ini aku lebih tegas. Aku menatapnya lurus. Saat ia baru pulang, membawa tas kerja besar yang berat. Dion, kita perlu bicara, kataku, suaraku lebih mantap dari biasanya. Ia meletakkan tasnya, menatapku dengan ekspresi sedikit kesal. El, lagi-lagi ini, aku sudah bilang, aku lelah membicarakan hal yang sama berulang-ulang. Aku menghela napas, menahan emosi. Aku tahu, Mas, tapi aku harus bicara. Aku merasa kita semakin jauh. Setiap kali aku minta dukunganmu menghadapi ibu, kau menjauh. Kau bilang aku terlalu sensitif. Tapi, aku hanya ingin kau ada di sisiku, Dion. Itu saja. Dion menunduk, suaranya rendah tapi terdengar lelah. El, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencintaimu, tapi aku juga butuh ruang. Ibu, situasinya, aku tidak bisa mengubah semuanya. Kau harus belajar menerima sedikit kekerasan verbalnya. Kata-kata itu menusuk, membuatku merasa hampa. Menerima kekerasan verbal? Dion, aku bukan anak kecil. Aku tidak bisa terus-terusan merasa direndahkan di rumahku sendiri, di rumahmu. Ia memalingkan wajahnya ke jendela, tidak ingin menatapku lebih lama. El, aku lelah. Aku pulang larut bukan karena aku menjauhimu, tapi aku juga butuh waktu sendiri untuk menenangkan kepala ini. Aku menatapnya, hampir putus asa. Aku mencintainya, tapi jarak ini membuatku merasa seperti seorang asing di rumah kami sendiri. Hatinya ada di sana, tapi hatiku tak sampai ke sana. Malam itu aku menulis di buku harianku. Dion mulai menjauh. Ia masih di sisiku, tapi hatinya seakan tak lagi untukku. Aku mencintainya, tapi aku takut. Kalau aku terus menangis di depan pintu hatinya, aku hanya akan tersesat sendiri. Bercanda? Kalau bercanda bisa melukai harga diri, aku tak tahu lagi arti kata itu. Aku menangis di bawah selimut, menahan kesedihan dan rasa kecewa yang menumpuk.
Aku merasa sendirian, walau Dion masih di rumah. Dan di hati kecilku, aku berjanji, aku harus menemukan cara untuk mempertahankan diri, harga diriku, dan cintaku, walau Dion perlahan menjauh. Pagi itu seharusnya berjalan biasa saja. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan. Nasi goreng, telur mata sapi, dan teh hangat di meja makan. Udara pagi masih lembut, tapi suasana rumah terasa aneh. Dari dapur, kudengar suara langkah cepat dan bentakan pelan yang tak asing lagi. Siapa yang naruh uang di sini semalam? Suara Bu Mirna menggema dari arah ruang makan. Aku mengintip dari balik pintu dapur. Wajahnya tegang, alisnya mengerut, dan tangannya menggenggam amplop coklat yang tampak kosong. Ini uang dapur. Tadi malam masih utuh, sekarang hilang 2 juta. Suaranya meninggi. Aku buru-buru mendekat. Ada apa, Bu? Tanyaku hati-hati. Bu Mirna menatapku tajam, seperti macan yang baru mencium bau darah. Jangan pura-pura nggak tahu, Elvira. Tadi malam Ibu taruh di meja makan, di bawah piring kue. Sekarang lenyap. Siapa lagi yang keluar masuk rumah ini selain kamu? Aku tertegun. Saya, Bu? Tapi saya nggak pernah. Sudah. Nggak usah alasan. Potongnya cepat, nadanya penuh penghinaan. Kamu pikir Ibu bodoh? Uang segitu kecil buat Ibu, tapi Ibu mau tahu seberapa jujur kamu. Dan ternyata, dasar mental miskin. Baru pegang uang sedikit aja udah gelap mata. Kata-katanya menamparku lebih keras dari pukulan manapun. Aku berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata. Bu, saya nggak pernah sentuh uang itu. Sumpah, Bu, saya bahkan nggak tahu Ibu taruh uang di situ, kataku dengan suara bergetar. Tapi Bu Mirna tidak bergeming. Ia malah berjalan mondar-mandir, menunjuk meja makan yang kini kosong. Jangan pura-pura polos. Ibu tahu, kamu dari keluarga susah. Kalau lihat uang, mata langsung hijau. Makanya Dion Ibu suruh pikir 1000 kali sebelum nikahin kamu. Sekarang terbukti, kan? Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang hampir pecah. Bu, tolong jangan menuduh saya seperti itu. Saya punya harga diri. Saya tidak akan mencuri, apalagi di rumah ini. Bu Mirna menyeringai sinis. Harga diri? Kamu pikir harga diri bisa ngisi rekening? Bisa beli beras? Jangan sok mulia di depan Ibu, Elvira. Kalau mau uang, bilang aja. Jangan nyolong diam-diam kayak maling pasar. Aku menunduk, gemetar. Saat itu aku berharap Dion datang, setidaknya membelaku. Tapi sayangnya, suara langkah Dion justru terdengar dari arah tangga. Ia turun sambil memakai kemeja, wajahnya masih setengah mengantuk. Ada apa ini pagi-pagi ribut? Tanyanya. Begitu melihat Dion, Bu Mirna langsung memainkan perannya dengan lihai. Suaranya berubah. Tidak lagi setajam tadi, tapi dibuat sedih dan kecewa. Dion, uang dapur Ibu hilang. 2 juta. Ibu cuma mau tahu siapa yang ambil. Tapi begitu Ibu tanya baik-baik, Elvira malah marah-marah. Aku menatapnya tak percaya. Bu, saya nggak marah. Saya cuma bilang saya nggak ambil uang itu. Bu Mirna melipat tangan di dada, berpura-pura tenang. Ya, semua maling juga bilangnya nggak ngambil. Kata, maling, itu terasa seperti cambuk yang membakar dadaku. Aku menatap Dion, berharap ada sedikit pembelaan darinya. Tapi yang kudapat hanya tatapan ragu. Mas, kamu percaya aku, kan? Tanyaku pelan, hampir berbisik. Dion menghela napas panjang. Ia memegang keningnya, terlihat bingung. El, aku nggak bilang kamu salah, tapi coba jelaskan aja dulu. Ibu pasti cuma salah paham. Bu Mirna tertawa kecil, nada suaranya mengejek. Salah paham? Dion, kamu masih belain juga istrimu ini? Kamu tahu sendiri cuma dia yang di dapur semalam. Kamu pikir Ibu mau nuduh orang kalau nggak jelas? Aku menatap Dion, air mataku mulai jatuh satu persatu. Mas, aku nggak nyentuh uang itu. Demi Tuhan, aku nggak tahu apa-apa. Dion diam. Ia tidak mengangguk, tidak menggeleng. Hanya diam, dan diamnya itu lebih menyakitkan dari kata apapun. Mas, aku memanggil lagi, suaraku pecah.
Tapi Dion menatapku tanpa ekspresi. El, tolong jangan menangis dulu. Aku cuma ingin tahu kejadian sebenarnya. Mungkin, kamu tanpa sadar mindahin uang itu ke tempat lain. Aku menatapnya tajam. Kamu juga nggak percaya aku? Suasana mendadak sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Bu Mirna menatapku puas, seperti menang perang. Tuh, dengar sendiri kan? Suamimu aja bingung. Kalau kamu jujur, kenapa harus menangis segitunya? Aku tak sanggup lagi menahan air mata. Karena aku sakit, Bu. Karena aku difitnah di rumah sendiri. Aku cuma pengin dipercaya. Bu Mirna mendengus. Percaya? Kejujuran itu dibuktikan, bukan dikasihani. Ia lalu menatap Dion. Nak, kamu harus lebih hati-hati. Kalau kamu gak tegas dari sekarang, nanti habis semua uang di rumah ini. Bu, bentakku akhirnya tak tertahan. Tolong berhenti bicara seolah-olah saya ini pencuri. Suara itu keluar begitu saja, dari amarah dan luka yang kupendam selama ini. Tapi justru kalimat itu membuat Bu Mirna semakin marah. Berani kamu bentak ibu di rumah sendiri? Ia menunjuk wajahku. Kamu benar-benar gak tahu sopan santun. Dasar perempuan murahan. Ibu gak salah pilih kata selama ini. Aku hampir pingsan mendengar kata itu. Murahan. Segala yang kutahan selama berbulan-bulan seakan meledak. Tapi sebelum aku bisa bicara lagi, Dion memotong dengan suara berat. Cukup, Bu. Jangan bicara begitu. Untuk pertama kalinya, ia menegur ibunya. Tapi sudah terlambat. Kata-kata itu sudah melukai terlalu dalam. Bu Mirna berpaling dengan nada dingin. Ya sudah, kalau kamu mau bela istrimu, silakan. Tapi jangan salahkan ibu kalau ibu nggak mau tinggal satu atap dengan orang yang mencuri uang ibu. Ia meninggalkan ruangan, berjalan dengan langkah berat dan suara sandal yang menyeret lantai marmer. Aku berdiri di sana, kaku, sementara Dion menunduk, tak sanggup menatap mataku. Mas, suaraku parau. Kau benar-benar nggak percaya aku. Dion menghela napas panjang, lalu memegang bahuku. El, aku cuma nggak tahu harus berpihak ke siapa. Aku cuma pengin suasana tenang dulu. Tolong, jangan besar-besarin. Aku melepaskan tangannya perlahan, tubuhku gemetar. Tenang, Mas, aku baru saja dipanggil maling oleh ibumu di depanmu, dan kamu bilang jangan besar-besarin. Dion menunduk, tak menjawab. Aku berbalik, masuk ke kamar dan menutup pintu pelan. Begitu pintu terkunci, tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Aku terjatuh di tepi ranjang, memeluk bantal, dan berbisik pada diriku sendiri. Kenapa harus begini? Aku nggak minta kaya, aku cuma ingin dihormati. Malam itu aku duduk lama di depan jendela, menatap langit yang gelap. Aku tahu, di rumah itu, kejujuranku tidak berarti apa-apa dibanding status sosial yang mereka banggakan. Dan lebih menyakitkan lagi, orang yang paling kupercaya, suamiku sendiri, memilih diam saat aku dipermalukan. Dalam hati kecilku, aku tahu, cinta yang tak dibela akan perlahan mati, bukan karena berhenti mencintai, tapi karena berhenti dipercaya. Pagi itu aku merasa sedikit pusing. Kepala berdenyut, tubuh terasa lemah, tapi aku berusaha tetap berdiri. Sejak pagi, aku menyiapkan sarapan seperti biasa, mencuci piring, mengepel lantai, dan menata meja makan. Aku ingin semua terlihat sempurna. Seperti setiap hari, walaupun hatiku lelah menghadapi Bu Mirna. Tapi pagi itu, tubuhku benar-benar menyerah. Saat aku menunduk untuk menyapu lantai dapur, pandanganku mulai berkunang. Tubuhku oleng, dan sebelum sempat menahan diri, aku terjatuh terduduk di lantai, kepala nyaris terbentur keramik dingin. Ah, aku bergumam lemah, mencoba menarik napas. Tapi tubuhku terlalu lemah untuk bergerak, dan rasa pusing semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba pintu dapur terbuka dengan keras. Bu Mirna masuk, langkahnya cepat, sepatu hak tinggi menghentak lantai dengan suara tegas. Matanya langsung menatapku, tapi bukan dengan rasa khawatir atau kepedulian. Elvira, masih di lantai, kepalaku terasa berdenyut, tangan gemetar memegang perut. Bu, aku pusing. Suaraku nyaris tak terdengar. Bu Mirna mencondongkan tubuh, menatapku dengan pandangan tajam. Hah? Pusing?
Lagi-lagi pura-pura sakit untuk mencari perhatian? Ia tersenyum sinis, dan aku merasakan dingin kata-katanya menembus tulangku. Tidak, Bu, aku benar-benar lemah. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku menolak, dan aku terduduk lemah, menahan air mata. Ia tertawa kecil, lalu memanggil pembantu dengan nada tinggi. Lihat, ini yang aku maksud. Perempuan ini kalau jatuh saja masih bisa pura-pura minta perhatian. Tidakkah kau kasihan sama dia, Embok? Pembantu itu hanya menunduk, ragu untuk menatapku. Mereka semua tahu Bu Mirna kejam, dan tidak ada yang berani membelaku. Aku menahan rasa sakit di tubuh, tapi lebih sakit lagi mendengar kata-katanya. Bu, tolong. Aku sakit, aku butuh bantuan, suaraku lemah. Bu Mirna menyeringai. Tolong? Apa yang harus ibu tolong? Kau kan cuma ingin drama. Lihat, kau pingsan di dapur, terus kau berharap ibu datang dan bilang, kasihan Elvira? Jangan harap aku akan manjakanmu. Aku menggenggam lantai, mencoba menahan tubuh yang gemetar. Hanya rasa lelah dan sakit yang terasa, tak ada sedikit pun belas kasihan. Hatiku remuk, bukan hanya karena tubuhku sakit, tapi karena kata-kata Bu Mirna yang menusuk lebih dalam dari pisau. Suara Dion terdengar dari ruang tamu, tapi hanya samar. Elvira, kau di dapur? Tanyanya, suara sedikit terkejut. Aku menatap pintu, berharap ada secercah bantuan. Mas, aku pingsan, aku sakit. Tapi Dion tidak segera datang. Bu Mirna malah menoleh kepadanya, dengan nada penuh kemenangan. Dion, lihat sendiri. Istri kamu ini pingsan, tapi bukan karena sakit. Dia cuma cari perhatian. Setiap hal kecil selalu dibuat dramatis. Aku sudah bilang berkali-kali, hati-hati memilih pasangan. Tapi lihat sekarang, Mas, betapa lemahnya dia. Dion terdiam, wajahnya setengah bingung, setengah tidak nyaman. Aku menatapnya, air mata menetes di pipi. Mas, aku benar-benar sakit. Dion masih diam, tidak bergerak, seolah kata-kata Bu Mirna menahan langkahnya. Hatiku hancur. Aku merasa sendirian, di rumah sendiri, di depan suami yang kupercaya. Aku pingsan dan tidak ada yang peduli. Bu Mirna melangkah lebih dekat, mencondongkan tubuh, wajahnya hampir menyentuh wajahku. Elvira, dengar baik-baik. Jangan harap aku akan membela kamu. Kau lemah, dan kau selalu lemah. Kalau mau perhatian, pergi saja ke rumah orang lain. Aku nggak akan manjain orang yang mental miskin seperti kamu. Aku mencoba menahan air mata, mencoba bangkit, tapi kepalaku berputar. Tubuhku gemetar hebat, napas tersengal. Aku menatap lantai, merasa hina, merasa terkucilkan di rumah yang seharusnya menjadi tempatku aman. Bu, aku nggak pura-pura. Aku berbisik, suaraku hampir tak terdengar. Ia menertawakan suaraku, lalu berbalik ke arah pembantu. Nah, kau dengar itu? Kalau perempuan ini bisa ngomong, berarti dia cuma drama. Lihat, pembantu, kalau aku bilang begini, kau harus perhatikan. Jangan ikut-ikutan kasihan sama dia. Dia cuma cari perhatian. Aku menunduk, menutupi wajah dengan tangan gemetar, menahan rasa malu yang membakar hatiku. Tubuhku lemah, tapi hatiku lebih remuk. Semua usaha, semua doa, semua perjuangan untuk diterima di rumah ini seolah hancur dalam satu pagi saja. Suasana makin mencekam ketika Dion akhirnya melangkah ke dapur, tapi ia tampak ragu, matanya berkedip gemetar. Ia menatapku lemah, menatap Bu Mirna yang tersenyum penuh kemenangan. Bu, Elvira benar-benar sakit. Kita seharusnya menolongnya, ucap Dion pelan, mencoba menenangkan. Bu Mirna menoleh dengan tajam, wajahnya berubah dingin. Oh, jadi sekarang suamimu harus membela istri yang cuma ingin drama? Hah, Dion, kau pilih-pilih. Kalau aku yang memilih, aku nggak akan biarkan dia masuk rumah ini. Tapi kamu, ya sudahlah, terima saja konsekuensinya. Dion menghela napas, seperti mencoba menahan konflik. Tapi aku melihatnya, hatinya setengah menyesal,
setengah bingung. Ia tahu aku benar, tapi ia juga takut menghadapi ibunya. Aku menunduk lebih dalam, merasa tak berdaya. Tanganku gemetar, napasku tersengal, dan air mata terus mengalir. Tapi aku berbisik pelan pada diriku sendiri, di tengah rasa sakit dan hinaan. Elvira, ini tidak akan menghancurkanmu. Mereka bisa merendahkan tubuhmu, mereka bisa mencoba menghancurkan harga dirimu, tapi hatimu tetap milikmu sendiri. Jangan menyerah, jangan biarkan mereka menang. Aku duduk di lantai, menunduk, menahan gemetar. Bu Mirna berjalan keluar, meninggalkanku sendirian di dapur, meninggalkan aroma masakan yang hangat tapi kini terasa pahit. Dion berdiri di pintu, diam, tak tahu harus berkata apa. Aku menatapnya, tapi ia tak maju. Malam itu aku berbaring di ranjang, tubuh lemah dan hati remuk. Aku menangis panjang, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena rasa hina yang diterima di rumah sendiri, di tangan ibu dan suami yang seharusnya melindungiku. Aku menulis di buku harianku. Hari ini aku pingsan, dan bukan satu orang pun yang benar-benar menolong. Bu Mirna tertawa melihatku menderita, Dion diam. Aku merasa sendirian. Tapi aku harus tetap tegar. Aku harus tetap berdiri, walau dunia di sekelilingku mencoba meremukanku. Malam itu, rumah Dion bersinar seperti istana. Lampu gantung kristal berkilau, musik jazz lembut mengalun dari speaker di ruang tamu, dan aroma masakan lezat menyebar ke setiap sudut. Aku mengenakan gaun biru sederhana yang kubeli sendiri di toko kecil di desa. Tidak mewah, tapi kupikir cukup pantas untuk menghadiri pesta ulang tahun keponakan Dion. Aku menarik napas panjang saat melangkah keluar dari mobil, mencoba tersenyum pada tamu-tamu yang tampak mewah dengan pakaian mahal dan perhiasan berkilau. Tapi sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, sosok yang selalu menakutkanku muncul dari pintu masuk. Langkahnya cepat dan sepatu hak tingginya menimbulkan suara yang memecah irama musik. Bu Mirna. Ia berjalan mendekat dengan senyum manis yang penuh kebohongan. Tangannya meraih tanganku dan menggandengnya di depan beberapa tamu yang kebetulan melihat. Suaranya lembut, hampir meyakinkan. Elvira, kamu cantik malam ini, ya, tapi mungkin sebaiknya kamu tunggu di mobil dulu. Aku mengerutkan kening, tak mengerti maksudnya. Bu, tunggu di mobil? Ini kan pesta keluarga. Ia mencondongkan tubuhku sedikit ke samping, menatapku dengan mata yang dingin dan berkata pelan, hanya untuk ku dengar, pergi dari sini. Tamu penting datang, aku malu punya menantu kayak kamu. Aku menatapnya, tak percaya. Suara itu begitu rendah, tapi cukup jelas. Tamuku tidak tahu, tapi aku mendengar semuanya. Aku merasa seluruh tubuhku kaku, hati rasanya tercekat, dan udara malam yang dingin terasa menusuk hingga ke tulang. Bu, ini kan rumah kita juga. Aku mencoba membela diri, tapi kata-kataku tercekat di tenggorokan. Bu Mirna tersenyum manis, seperti kemenangan yang sudah direncanakan berbulan-bulan. Elvira, jangan buat malu diri sendiri. Aku cuma ingin kamu tahu tempatmu di sini. Aku menatap gaunku, tangan gemetar. Gaun sederhana ini terasa seperti simbol dari semua yang tidak bisa kuubah dalam hidupku. Berasal dari desa, miskin, dan selalu dipandang rendah. Aku perlahan mundur, menahan air mata. Dari dalam rumah terdengar tawa tamu, musik yang semula indah kini terasa menusuk. Rasanya seperti dikubur hidup-hidup oleh harga diri sendiri. Di parkiran, aku berdiri lama, menatap lampu-lampu kristal yang berkilau dari jendela ruang tamu. Beberapa tamu melihat ke arahku dan tersenyum canggung, tapi tidak ada yang datang menghampiri. Semua orang tampak terlalu sopan untuk menolong, atau terlalu takut pada Bu Mirna. Aku merasakan tangan seseorang menyentuh pundakku. Aku menoleh, dan melihat Dion berdiri di belakang. Wajahnya setengah marah, setengah bingung. Elvira, kenapa kamu di sini sendirian? Tanyanya, suaranya pelan, hampir tak terdengar di atas musik pesta. Aku menggeleng, mencoba tersenyum tipis. Bu Mirna bilang aku harus tunggu di luar. Katanya aku membuatnya malu. Suaraku bergetar, menahan tangis yang mulai naik. Dion menatap ke arah pintu rumah,
seolah menilai situasi. Ia menghela napas panjang. Aku nggak tahu harus bilang apa. Ibu, memang kadang terlalu keras. Aku menatapnya, air mataku jatuh satu persatu. Kadang terlalu keras? Mas, dia baru saja mengusirku dari rumah sendiri, dari pesta keluarga kami sendiri. Aku merasa seperti orang asing. Mas, seolah aku tidak pantas ada di sini, di sampingmu. Dion mengusap rambutnya, tampak bingung. Aku nggak bisa melawan ibu terus-menerus. Kau tahu sendiri dia keras kepala. Aku cuma ingin suasana tetap tenang. Aku minta maaf, aku seharusnya membela kamu. Aku tersenyum pahit, menahan rasa sakit yang menusuk dada. Tenang, Mas, menjadi orang asing di rumah sendiri itu namanya tenang? Dion menunduk, diam. Aku tahu, hatinya setengah ingin membelaku, tapi setengah lagi terperangkap di bawah pengaruh ibunya. Itu membuat hatiku remuk, karena aku merasa suamiku memilih untuk diam daripada benar-benar membela cinta kami. Dion, kalau Mas mencintaiku, kenapa Mas diam saja saat aku dipermalukan? Kenapa aku selalu harus menelan semua hinaan itu sendirian? Suaraku bergetar, menahan air mata. Dion menunduk lebih dalam, suara hatinya hampir terdengar. Aku takut Bu Mirna marah besar. Aku tidak ingin terjadi pertengkaran di pesta ini. Aku menggigit bibir, menahan rasa sakit. Aku bukan anak kecil, Mas. Aku bukan musuh yang harus dipisahkan dari pesta keluarga, karena Bu Mirna malu padaku. Aku hanya ingin diperlakukan seperti manusia biasa. Dion membuka mulut, tapi tak menemukan kata-kata yang tepat. Aku menatapnya, melihat kebingungan di wajahnya, campur aduk dengan rasa bersalah. Aku sadar, ia mencintaiku, tapi cintanya tidak cukup untuk menghadapi ibunya. Aku menghela napas panjang, memutuskan untuk mundur lebih jauh, menatap ke arah mobil. Tubuhku terasa lelah, hati rasanya remuk. Aku berdiri di sana, di parkiran, sendirian, sementara dari dalam terdengar tawa riuh, musik, dan canda tamu-tamu. Rasanya seperti kubur hidup-hidup, seperti setiap senyuman dan musik yang terdengar dari dalam memanggilku untuk menyadari, di rumah ini, aku tidak punya tempat. Aku menunduk, meremas tas kecilku, dan berbisik pelan pada diri sendiri. Elvira, ini bukan akhir. Mereka bisa mempermalukanmu, tapi mereka tidak bisa mengambil harga dirimu. Jangan biarkan Bu Mirna atau siapapun membuatmu merasa rendah. Di saat itu, aku merasa sebuah keputusan mulai tumbuh di hatiku. Aku tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang hinaan dan ketakutan. Aku harus mencari cara untuk bertahan, untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar menantu desa yang lemah. Beberapa menit kemudian, Dion akhirnya keluar dari pintu, berdiri di sampingku. Ia menatapku, wajahnya penuh penyesalan. Aku ingin membawamu masuk. Tapi, aku juga takut Bu Mirna akan marah besar kalau aku menentangnya di depan tamu. Aku menatap matanya, menahan perasaan campur aduk antara cinta dan kecewa. Mas, kalau Mas takut menghadapi ibu, aku lebih takut hidup terus-menerus dihina. Aku bisa masuk sendiri, atau pulang sendiri. Tapi aku tidak mau lagi merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Dion menunduk, diam. Aku tahu ia mencintaiku, tapi cintanya tidak cukup untuk melawan keangkuhan ibunya. Aku melangkah menuju mobil, membuka pintu, dan duduk di kursi, membiarkan dinginnya malam menyelimuti tubuhku. Dari dalam rumah, tawa dan musik tetap terdengar, tapi aku tidak lagi ingin mendengar mereka. Aku memutar kunci, menyalakan mobil, dan menatap lampu kristal dari jauh. Sebagai pengingat bahwa malam itu aku memilih berdiri sendiri, untuk harga diriku sendiri. Di jalan pulang, aku menulis di buku harianku. Aku diusir dari pesta keluarga sendiri. Aku merasa dikubur hidup-hidup oleh harga diriku sendiri. Tapi aku masih punya diri sendiri. Aku masih punya keberanian. Dan malam ini aku belajar satu hal, aku tidak boleh lagi menunggu perlindungan dari orang yang takut pada ibunya sendiri.
Hari itu, aku sedang membereskan dapur setelah sarapan. Matahari pagi menyusup lewat jendela, menerangi lantai marmer yang mengkilap. Aku membersihkan piring-piring dengan hati-hati, mencoba menenangkan pikiranku setelah malam yang berat di pesta ulang tahun keponakan Dion. Tubuhku masih lelah, tapi pikiranku berputar-putar, mencoba menebak langkah Bu Mirna berikutnya. Saat aku menaruh piring terakhir kerak, kudengar suara telepon di ruang tamu berdering. Aku menatapnya sebentar, lalu menunduk kembali, berharap tidak ada yang terlalu penting. Tapi kemudian, suara Bu Mirna terdengar jelas di dapur, walau seharusnya ia berbicara di ruang tamu. Anakku harus menikah lagi dengan yang sepadan. Cewek miskin itu hanya aib. Aku membeku di tempat. Kata-kata itu terdengar samar, tapi cukup jelas untuk menghancurkan hatiku. Tubuhku gemetar, dan piring yang baru saja kusimpan di rak hampir terlepas dari tangan. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Apa maksudnya? Bisikku pelan pada diri sendiri. Hati kecilku menjerit, tapi aku sadar aku harus tetap diam, tetap mendengar. Bu Mirna masih bicara di telepon, suaranya lembut tapi tajam, penuh rencana. Iya, kita harus halus. Jangan sampai Dion merasa tersudut. Aku akan buat dia percaya ini demi kebaikan keluarga. Si cewek itu, kita cukup perlakukan baik, tapi perlahan menyingkirkannya. Nanti Dion akan mengerti sendiri. Aku merasa mual, seolah perutku berputar. Perlahan aku melangkah mundur ke sudut dapur, berusaha tidak terdengar. Telingaku menempel di dinding, mendengar setiap kata yang diucapkannya. Aku tidak ingin dia menderita, tapi dia juga bukan bagian dari dunia kita. Percayalah, anakku, kita hanya ingin yang terbaik. Bu Mirna menambahkan dengan nada meyakinkan, seolah berbicara kepada seseorang yang setuju. Aku menunduk lebih dalam, air mata menetes perlahan. Semua yang kurasakan selama ini, hinaan, pengusiran dari pesta, dicap pencuri, dicaci maki karena miskin, tiba-tiba menjadi jelas. Ini bukan kebetulan, bukan salah paham. Mereka sengaja merencanakan semuanya. Tiba-tiba langkah Dion terdengar dari tangga, ia turun ke ruang tamu. Suaranya terdengar ringan, namun aku menangkap nada bingung di baliknya. Bu, kau serius ngomong begitu? Bu Mirna menutup telepon, berbalik ke arah Dion dengan wajah manis. Tersenyum seolah tiada yang salah. Dion, ini kan hanya pembicaraan biasa. Ibu cuma khawatir soal masa depan keluarga kita. Aku menahan napas, hati berdebar. Dion tampak bingung. Matanya menatap Bu Mirna, lalu matanya menatap pintu dapur, tepat di arahku. Aku berdiri di balik pintu, mencoba tidak terlihat, tapi Dion pasti menangkap gerak-geriku. El, kamu? Dion memanggil, suara setengah ragu. Aku melangkah keluar, tangan gemetar, air mata di pipi. Mas, aku dengar semua, Bu Mirna. Semua rencana ini, tentangku. Suaraku gemetar, tapi aku mencoba terdengar tegas. Dion menatapku terkejut, langkahnya terhenti. El, tapi aku tidak tahu. Tidak tahu, aku memotong, air mataku jatuh lebih deras. Mas, aku bukan hanya dianggap hina, tapi direncanakan akan disingkirkan. Kalian ingin aku pergi dari hidup Mas. Seolah aku, aib yang harus dibuang. Bukankah ini seharusnya rumahku juga? Bu Mirna melangkah maju, wajahnya dingin. Elvira, jangan buat ini menjadi dramatis. Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dion. Kau tidak sepadan dengan anakku. Aku menatapnya, tubuhku gemetar, tapi aku menahan diri. Sejak kapan? Terbaik, berarti merencanakan cara menyingkirkan orang yang kau anggap rendah. Dion menunduk, terlihat bimbang. El, ibu, aku nggak setuju kalau kau merasa seperti itu. Suaranya hampir tak terdengar, penuh rasa bersalah. Mas, aku lelah. Aku menjerit, menahan semua emosi yang tertahan selama berbulan-bulan. Aku lelah terus-menerus dihina, diusir, dipermalukan, dan sekarang aku tahu, semua ini bukan kebetulan. Aku bukan hanya istri yang tak dihargai, aku target.
Bu Mirna menatapku, matanya menyipit, suaranya berubah dingin. Dion, lihat sendiri. Aku tidak memaksa dia pergi. Aku cuma realistis. Kalau kau nggak mau mendengar, itu urusanmu. Aku menatap Dion, tubuhku gemetar, hati remuk. Mas, kenapa kau diam saja saat ibumu merencanakan hidupku? Kau mencintaiku, tapi kau memilih diam. Apa itu cinta, Dion? Dion menunduk, suara serak. Aku ingin membelamu, tapi ibu, aku takut, Aku menatapnya tajam. Takut? Takut pada ibumu? Aku bukan ancaman, Dion. Aku hanya manusia biasa, yang ingin hidup bersamamu tanpa dihina dan direncanakan disingkirkan. Bu Mirna tersenyum sinis, seolah menikmati pertengkaran ini. Lihat, Dion, dia terus mengeluh. Kau lihat sendiri, anakku, bagaimana sifat asli Elvira. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang tumpah. Sifat asli? Sifat asli orang yang diperlakukan hina dan terus-terusan dicemooh. Bu Mirna, itu namanya bertahan hidup. Dion menunduk, wajahnya pucat. Ia tampak terbelah di antara ibunya dan istrinya sendiri. Aku bisa merasakan dilema yang menghancurkan hatinya, tapi itu tidak menghapus rasa sakitku. Aku menatap keluar jendela, lampu kristal dari ruang tamu berkilau seperti ejekan. Musik yang semula indah terdengar sumbang di telingaku. Aku tahu, malam itu aku berdiri di persimpangan, antara terus hidup dalam hinaan dan rencana Bu Mirna, atau mulai membangun keberanian untuk menghadapi mereka. Aku menatap Dion satu kali lagi, lalu berbisik pelan, Mas, aku harap kau tahu, cinta tanpa keberanian untuk membela bukanlah cinta. Aku tidak bisa hidup selamanya di bawah bayangan ketakutan dan hinaan. Aku harus berdiri sendiri. Dion menunduk, tak mampu bicara. Bu Mirna tersenyum tipis, puas, dan berbalik meninggalkan kami. Aku berdiri di sana, gemetar, tapi sebuah tekad mulai tumbuh di hatiku. Aku tidak tahu bagaimana cara melawan rencana mereka, tapi satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan hidupku dikendalikan oleh hinaan, ketakutan, dan manipulasi keluarga yang haus kekuasaan. Malam itu aku menulis di buku harianku. Rahasia terbongkar. Mereka ingin menyingkirkanku. Tapi aku tidak akan membiarkan diri ini ditaklukkan. Aku masih punya harga diri, dan aku masih punya cinta pada diriku sendiri. Dion boleh bimbang, Bu Mirna boleh berkuasa, tapi aku akan tetap berdiri. Aku harus, demi diriku sendiri, hari itu terasa berbeda sejak pagi. Udara di komplek terasa panas, bukan karena matahari, tapi karena bisik-bisik yang mulai beredar di antara tetangga dan tamu di sekitar rumah Dion. Aku sedang menata bunga di meja ruang tamu ketika seorang tetangga, Bu Ria, mengetuk pintu dengan wajah cemas. Elvira, dengar-dengar, ada kabar? Kau? Ucapnya ragu, menatapku sambil menahan senyum simpul yang aneh. Aku menatapnya bingung. Kabar apa, Bu? Bu Ria menurunkan suaranya, seperti takut didengar orang lain. Katanya kau, dengan tukang kebun, yang baru dipekerjakan di halaman belakang, itu benar, ya? Aku menatapnya dengan mata membelalak, merasa seperti seluruh dunia runtuh di depanku. Apa? Tidak, Bu, itu tidak benar. Aku tidak pernah. Sebelum sempat aku melanjutkan, Bu Ria tergesa pergi, tampak malu tapi tetap bergosip. Aku tahu siapa dalang dari semua ini, Bu Mirna. Itu semua pasti rencana jahatnya untuk menghancurkan reputasiku, merusak hubungan dengan Dion, dan membuatku tampak hina di mata lingkungan. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa udara di ruangan ini menekan dada, membuat napas terasa sesak. Aku menunduk, menahan rasa sakit yang seperti ditusuk berkali-kali. Tidak lama kemudian, Dion pulang. Aku berharap, atau mungkin hanya ingin percaya, bahwa ia akan mendengar penjelasanku, membelaku, atau setidaknya memberikan secercah kepercayaan. Tapi saat ia melangkah masuk, aku segera menyadari sesuatu salah. Wajahnya pucat, matanya menyipit, penuh kemarahan dan bingung. Elvira, ini, apa maksudnya semua ini? Dion menatapku dengan campuran marah dan kecewa. Suaranya bergetar,
tapi lebih keras daripada biasanya. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Mas, aku tidak tahu apa yang kalian dengar. Tapi itu tidak benar. Aku tidak pernah berselingkuh dengan siapapun, apalagi tukang kebun. Dion mendekat, wajahnya menegang. Elvira, ibu bilang dia melihatmu di taman belakang, bertemu dengan tukang kebun itu. Bagaimana aku bisa percaya kalau bukan aku yang melihat sendiri? Tubuhku gemetar, napasku tersengal. Rasanya seperti diserang dari semua arah. Dari lingkungan, dari ibu mertuaku, dan, yang paling menyakitkan, dari suamiku sendiri. Apa? Apa yang ibu katakan? Suaraku lemah, mencoba menahan air mata. Dion menampar meja di depanku. Suara pukulan itu menggema di ruang tamu yang hening. Elvira, aku tidak percaya padamu. Aku selalu percaya ibu. Ibu tidak mungkin bohong. Hatiku runtuh seketika. Aku menunduk, tubuhku lemah, air mata menetes deras. Rasanya seperti seluruh dunia menolak keberadaanku. Suami yang dulu kukira menjadi pelindung, sekarang menuding, memukul meja, dan menempatkanku sebagai pihak yang salah. Aku menahan napas, menahan tangis yang ingin meledak. Mas, tolong, percayalah, aku tidak melakukan apapun. Suaraku serak, hampir tidak terdengar. Dion menatapku dengan mata marah yang membeku. Elvira, aku tidak bisa, aku tidak tahu harus bagaimana. Semua bukti yang ibu katakan, semuanya. Aku menunduk lebih dalam. Mas, apakah Mas benar-benar akan percaya semua kata-kata ibumu tanpa melihatku sendiri? Apakah cinta Mas hanya sekuat kata? Aku percaya ibu, tapi rapuh saat mendengar penjelasanku. Dion menatapku lama, diam. Aku tahu ia bimbang, tapi kata-katanya yang sebelumnya penuh cinta kini hilang, tergantikan oleh kebingungan dan tekanan dari ibunya. Hatiku hancur. Bu Mirna muncul di ruang tamu, wajahnya tersenyum tipis, penuh kemenangan. Dion, lihat sendiri. Aku tidak pernah menyangka Elvira bisa sedemikian liciknya. Kau harus berhati-hati, anakku. Jangan sampai keluarga kita tercoreng. Aku menatapnya dengan mata yang membara. Bu Mirna, kau sengaja menyebarkan fitnah ini. Kau ingin menghancurkan aku, ingin memutuskan kepercayaanku dengan suamiku. Ia tersenyum dingin. Elvira, jangan buat ibu menjadi musuhmu. Aku hanya realistis. Aku hanya ingin Dion hidup dengan wanita yang sepadan dengannya. Kau terlalu rendah untuk keluarga ini. Dan kalau aku harus melakukan sesuatu untuk memastikan itu, maka itu akan kulakukan. Air mata mengalir deras di pipiku, tapi aku menahan tubuhku agar tetap tegak. Hatiku teriris, bukan hanya karena fitnah, tapi karena Dion, orang yang seharusnya mencintaiku tanpa syarat, menaruh keraguan padaku. Dion menunduk, wajahnya pucat. Aku tidak tahu, aku bingung, Aku tersenyum pahit, menyadari kenyataan yang menyakitkan. Hari itu aku resmi kehilangan rasa hormat terhadap suamiku. Aku menatapnya, menahan napas. Mas, kalau cinta Mas sebatas kata tanpa keberanian untuk membelaku, aku tidak butuh itu. Aku tidak bisa lagi hidup di bawah bayang-bayang fitnah yang kalian ciptakan. Dion ingin berkata sesuatu, tapi tidak menemukan kata yang tepat. Ia hanya menunduk, menyesal tapi tak berdaya. Sementara Bu Mirna berdiri di sampingnya, tersenyum puas, seperti raja yang baru saja memenangkan pertempuran tanpa perlawanan. Aku menarik napas panjang, menahan tubuh yang gemetar, dan berkata pelan pada diri sendiri. Elvira, ini adalah titik terendahmu. Mereka bisa memfitnahmu, mereka bisa merendahkanmu, mereka bisa membuat suamimu meragukanmu, tapi harga dirimu tetap milikmu sendiri. Tidak ada yang bisa mengambil itu. Aku menatap jendela, melihat lampu-lampu komplek berkilau, tamu-tamu masih berbisik di halaman, dan musik dari dalam rumah terdengar samar. Aku tahu, malam itu aku berdiri di persimpangan, antara terus menangis di bawah hinaan atau bangkit untuk diri sendiri. Dengan hati yang remuk, tapi tekad yang mulai tumbuh, aku melangkah keluar rumah, menutup pintu belakang dengan lembut, membiarkan suara musik dan tawa orang-orang yang percaya fitnah itu memudar di belakangku. Di jalanan sepi, aku menulis di buku harianku. Hari ini aku difitnah, dicurigai, dan dihina di rumah sendiri.
Suamiku menampar meja, mempercayai ibunya daripada aku. Aku resmi kehilangan rasa hormat terhadap Dion. Tapi satu hal yang aku sadari, aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap berdiri, walau dunia menentangku. Aku harus bertahan, untuk diriku sendiri. Sejak hari fitnah itu, sesuatu berubah di dalam diriku. Dulu aku mudah menangis, menjerit, dan berharap Dion akan membelaku. Sekarang air mata sudah tak lagi menjadi obat. Mereka hanya menguras tenaga. Aku memilih jalan lain. Diam, bergerak, dan menyusun rencana pelan tapi pasti. Bukan untuk membalas dengan kebencian, melainkan untuk menemukan kebebasan yang selama ini kutangguhkan. Malammu kini diisi dengan jarum dan benang. Setelah semua orang tidur, setelah lampu rumah padam dan langkah-langkah malam mengecil, aku membuka lemari kecil yang kubawa dari rumah orang tuaku. Di dalamnya tersembunyi mesin jahit tua yang selama ini kubawa sebagai kenangan sekaligus bekal. Ku keluarkan kain-kain sisa, pola-pola sederhana, dan mulai bekerja. Suara mesin jahit, desisnya yang stabil, menjadi musik pengusir kecemasan. Di bawah cahaya lampu meja yang redup, jariku kembali lincah menjahit mimpi-mimpi kecil yang kusediakan untuk hari esok. Kenapa masih begadang, El? Suatu malam suara Dion datang samar dari koridor. Aku cepat menutup meja, menyapu benang yang terserak, lalu tersenyum ringan. Hanya memperbaiki beberapa baju, Mas. Ada yang sobek, itu saja, jawabku tenang. Ia mengangguk singkat, lalu melangkah pergi tanpa bertanya lebih dalam. Sikapnya dingin, tapi malam itu aku belajar untuk tidak meminta belas kasih. Belas kasih bisa memalukan, kemandirian jauh lebih bermartabat. Kegiatan menjahitku bermula kecil. Aku menerima pesanan perbaikan pakaian dari tetangga kompleks yang tak terlalu mewah, tas kain, kemeja anak, rok yang sobek. Bayarannya sedikit, kadang hanya 100.000, kadang cukup untuk membeli beras seminggu. Aku menyimpannya di dalam kotak sepatu, di bawah tempat tidur, jumlahnya bertambah pelan tapi pasti. Selembar demi selembar, uang itu menjadi bukti usaha, bukan sekadar luka. Suatu hari, Embok Sari, ibu dari penjaga komplek, mengetuk pintu kamarku. Wajahnya ramah, keriputnya menua makin terlihat saat tersenyum. Nak, aku dengar kau jahit-jahit malam. Bagus, tuh. Banyak tetangga yang butuh tukang jahit jujur. Ia menawarkan beberapa kain perca yang sudah tak terpakai. Ini buatmu. Bikin apa saja yang laku. Jangan lupa istirahat ya. Aku menatap setumpuk kainnya, bahagia. Terima kasih, Embok. Ini sangat membantu. Mendapat dukungan kecil seperti itu membuatku yakin. Pekerjaanku bukan sekadar bertahan, melainkan menata kembali harga diri. Benih tekad semakin subur. Kulebihkan waktu pada teknik potongan, merapikan jahitan, mempelajari model-model sederhana dari majalah tua yang kukumpulkan. Ketelitian jadi kebanggaanku. Baju-baju yang kuhasilkan mulai berbeda. Rapi, kuat, dan bermodel sederhana tapi manis. Kabar kecil itu merayap. Seorang tetangga yang pernah kuceritakan tentang perbaikan baju, membawa temannya yang punya anak kecil dengan rok robek. Katanya Elvira bisa jahit bagus, ucapnya setengah yakin. Ketika mereka melihat hasil kerja tanganku, senyum merekah di wajah mereka. Mereka mulai menyebar dari mulut ke mulut. Pesanan pun bertambah. Namun, tak semua berjalan mulus. Ada malam ketika aku harus berjaga lebih lama. Saat itu hujan deras di luar, dan listrik padam. Di rumah besar ini, angin tidak pernah dikaitkan dengan kecukupan. Ia lebih sering membawa pengingat akan sepinya dukungan. Aku menyalakan lampu senter, melanjutkan jahitanku, menahan dingin dan rasa lelah. Di sela-sela, pikiranku menyusun rencana cadangan, menabung lebih banyak, membuka jasa jahit kecil-kecilan di pinggir jalan ketika musim ramai pasar, bahkan mencoba menerima pesanan sederhana dari keluarga kecil di desa. Kenapa kamu bekerja begitu keras sampai larut, El? Tanya Dion suatu pagi ketika kulihat raut wajahnya dingin di meja sarapan. Aku menatapnya, menimbang untuk membuka sedikit cerita. Aku ingin bantu-bantu menata pengeluaran rumah ini, Mas. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk masa depan, jawabku jujur. Ia memandangku, ada kejutan sesaat di matanya. Masa depan? Kita sudah punya, katanya,
Tapi kemudian ia menghentikan ucapannya. Ia tak lagi menanyakan lebih jauh. Barangkali ia masih memikirkan ibunya, atau maaf yang terus tertunda. Rahasiaku bukan hanya soal menabung. Aku juga mulai belajar menjahit model yang lebih menarik. Mukena untuk tetangga ibu-ibu pengajian, sarung bantal dengan renda sederhana untuk sahabat yang ingin mempercantik rumah. Setiap pekerjaan ku selesaikan dengan teliti. Setiap keuntungan ku simpan tanpa menampakkannya kepada siapapun. Sinar matahari yang menggugah dedaunan di pagi hari menjadi saksi bisu perjuanganku. Walau dipandang rendah oleh keluarganya, aku tetap membangun harga diri lewat kemandirian. Suatu sore, ketika aku kembali dari mengantar pesanan kecil ke rumah Buria, kudapati Bu Mirna berdiri di depan ruang keluarga. Wajahnya menajam seperti biasanya, dan matanya meneliti pakaianku, gaun sederhana yang kupakai untuk keluar tadi. Ia menatapku sejenak, lalu berkata sinis, "Lagi jalan-jalan mencari pelanggan, ya? Jangan sampai kau mengganggu nama keluarga kita." Senyumku tetap lembut. "Tidak, Bu, hanya memenuhi pesanan tetangga saja." Ia tertawa pelan. Semoga saja niatmu itu bukan untuk menipu orang-orang baik di sekitar kita." Ucapannya menusuk, tapi aku sudah terbiasa menahan rasa sakit. Kini yang kurasa bukan malu, melainkan kemarahan yang tersalurkan pada tekad. "Aku bekerja jujur, Bu. Mencari nafkah itu mulia," aku jawab, menegaskan batas. Ia mengangkat bahu, berjalan pergi. Aku menarik napas panjang setelah ia berlalu. "Satu langkah lagi," gumamku dalam hati. "Satu jahitan lagi, satu tabungan lagi." Perlahan, hasil kerja itu memberi dampak. Uang di kotak sepatu bertambah, bukan lagi sekadar uang receh, melainkan modal. Aku mulai menata 1-2 kain bagus untuk dijadikan produk kecil yang bisa kubawa ke pasar malam. Bayanganku tentang kebebasan membesar. Bukan sekadar lepas dari hinaan, tetapi memiliki pilihan untuk pergi bila rumah ini terus menjadi lubang luka. Di tengah proses itu, muncul peristiwa kecil yang menegaskan bahwa aku berada di jalan yang benar. Suatu ketika, seorang wanita muda dari lingkungan perumahan seberang membawa mukena yang kusulam untuk acara pernikahan anaknya. Ia datang dengan senyum tulus, menggenggam kantong plastik berisi uang. "Elvira, ini hasil kerja Anda luar biasa. Kalau Anda buka usaha kecil, saya pasti pesan lagi," katanya sambil menepuk bahuku. Mendengar ucapan itu, dada terasa hangat. Pengakuan sederhana dari orang luar terasa seperti pengikatan luka. Aku menyadari bahwa aku tidak butuh pengakuan Dion untuk merasa berharga. Pengakuan dari orang-orang kecil di sekitarku sudah cukup untuk menyalakan kembali harga diriku. Walau begitu, hidupku tak bisa lepas dari bayangan Bu Mirna. Ia terus-menerus memantau, terkadang melontarkan sindiran halus di hadapan tamu, terkadang mencoba memancing konflik. Namun setiap kali ia mencoba menjatuhkan, aku hanya menjawab dengan kerja, menjahit, menabung, dan menata masa depan. Ada sesuatu yang lebih kuat dalam diriku sekarang, kehendak untuk tetap hidup penuh martabat. Di sela-sela malam yang panjang, aku menulis di buku harianku. Hari ini kotak sepatu terasa lebih berat. Bukan karena uangnya, tapi karena harapannya. Setiap jahitan yang kuselesaikan adalah satu batu bata untuk membangun rumah baru dalam hatiku. Mereka bisa menghina, bisa memfitnah, bahkan bisa mencoba mengusirku. Tapi aku memilih membangun jalan pulang yang bukan lagi dari kata-kata orang lain, melainkan dari usaha dan harga diri sendiri. Pada akhirnya, rencana balasanku bukanlah balas dendam. Balasanku adalah kebebasan, langkah-langkah kecil yang kubuat setiap malam, benang demi benang, menjadi kain yang menghangatkan masa depanku. Jika suatu saat kutinggalkan rumah ini, aku ingin pergi dengan kepala tegak, bukan sebagai korban yang menyerah, melainkan sebagai perempuan yang berhasil membayar harga dirinya dengan kerja keras dan kesabaran. Beberapa bulan setelah ultimatum itu, hidupku berubah perlahan. Mesin jahit tua yang dulu kusembunyikan kini menjadi sahabat setiaku. Tabungan kecil yang kusimpan di kotak sepatu bertambah, dan rasa percaya diri yang selama ini terkubur kini mulai tumbuh. Aku belajar bahwa harga diri tidak bisa diinjak oleh siapapun, bahkan oleh ibu mertua sekalipun. Suatu hari, aku menerima undangan dari Dion sendiri. Amplop tebal itu berisi kartu undangan pesta ulang tahun Bu Mirna yang akan digelar di hotel mewah di pusat kota. Hatiku berdebar. Bukan karena takut,
Tapi karena ini kesempatan untuk hadir dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa aku tidak lagi menjadi korban hinaan. Aku menatap undangan itu lama, jarum jam di meja berdetak pelan. Elvira, gumamku pada diri sendiri, ini bukan tentang mereka lagi. Ini tentang aku. Aku akan pergi, bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri di hadapan mereka dengan martabat. Malam itu aku menyiapkan pakaian sederhana tapi rapi. Blus putih bersih dengan rok hitam polos, rambut diikat rapi. Tidak ada perhiasan mahal, tidak ada riasan berlebihan, cukup penampilan yang bersih, sopan, dan percaya diri. Aku ingin hadir sebagai diriku sendiri, bukan sebagai sosok yang bisa dipermalukan. Saat aku tiba di hotel, deretan limusin dan tamu berpakaian glamor sudah ramai. Beberapa tetangga komplek mengenaliku, dan tatapan mereka membuatku tersenyum tipis. Tidak ada rasa malu, hanya ketegasan. Aku berjalan di lorong hotel, menahan napas, lalu masuk ke ballroom yang penuh hiasan kristal dan lampu berkilau. Bu Mirna duduk di kursi utama, dikelilingi keluarga dan tamu-tamu penting. Matanya langsung menangkapku, dan aku tahu ia terkejut melihatku berdiri tegak. Bukan lagi wanita yang mudah ditundukkan. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi matanya masih tajam. Elvira, panggilnya, suaranya manis tapi berlapis dingin. Kau datang. Aku membalas senyum itu, lembut tapi tegas. Ya, Bu. Aku datang untuk memberi ucapan selamat ulang tahun. Beberapa tetamu menatap kami berdua, sebagian menyadari ketegangan yang sebelumnya terjadi di rumah besar itu. Aku melangkah mendekat, mengulurkan tangan dengan sopan. Bu Mirna menatap tanganku sejenak, menahan diri untuk tidak menolak. Dion berdiri di samping ibu, tampak canggung. Aku menatapnya sekilas, lalu fokus pada ucapan. Selamat ulang tahun, Bu Mirna. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dikelilingi orang-orang yang mencintai ibu. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Elvira, jawabnya, nada suaranya hangat, tapi masih menyimpan jarak. Acara berjalan. Musik lembut mengalun, tamu-tamu tertawa dan berbincang. Aku duduk di meja kecil bersama beberapa tetangga yang datang bersamaku, menikmati suasana tanpa merasa terintimidasi. Mataku sesekali menatap Bu Mirna, menyadari ia masih mencoba mengontrol sekeliling, tapi aku tidak lagi menjadi bagian dari drama itu. Aku hadir sebagai Elvira yang baru, tenang, percaya diri, dan berdiri dengan martabat. Di tengah pesta, seorang teman lama dari komplek menghampiriku. El, kamu terlihat berbeda. Percaya diri banget, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa pelan. Terima kasih, aku belajar banyak bulan ini. Sekarang aku tahu, harga diri itu harus dijaga, bahkan kalau dunia ingin menjatuhkanmu. Ketika hidangan penutup dihidangkan, Bu Mirna mencoba melempar sindiran halus di depan tamu. Kau lihat, Dion? Elvira tetap sederhana, seperti biasa. Suaranya menekankan kata, sederhana, dengan nada merendahkan. Aku menatapnya dengan tenang. Sederhana bukan hinaan, Bu. Kesederhanaan bisa berarti kebersihan hati, ketekunan, dan integritas. Sesuatu yang mungkin tak bisa dibeli dengan kekayaan. Tamu-tamu yang mendengar itu mulai menatap Bu Mirna. Beberapa terlihat terkejut dengan ketegasan kata-kataku. Senyum dinginnya memudar, digantikan oleh ekspresi yang sulit kusebut selain canggung. Dion menatapku lama. Ada kekaguman samar di matanya, tetapi juga rasa bersalah yang belum hilang. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tidak menemukan kata. Aku mengerti. Aku tidak hadir di sini untuk memohon pengakuan darinya. Aku hadir untuk diriku sendiri, untuk menunjukkan bahwa aku bisa berdiri tanpa bergantung pada penerimaan mereka. Saat pesta berakhir, aku berjalan keluar hotel dengan langkah mantap. Cahaya lampu kota menyorot wajahku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tersenyum lebar, bukan karena kaya, bukan karena diterima, tetapi karena aku berhasil membuktikan satu hal. Martabat tidak bisa diinjak, harga diri tidak bisa dirampas, dan keberanian bisa lahir dari luka terdalam. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Hari ini aku hadir di pesta mereka, tapi aku bukan lagi wanita yang takut. Aku berdiri tegak, sederhana tapi percaya diri, di tengah kemewahan yang selama ini menakutkan.
Aku membuktikan pada diri sendiri, aku bisa hidup dengan martabat, tanpa harus menunggu persetujuan siapapun. Mereka bisa mengatur dunia mereka sendiri, tapi aku memilih dunia untuk diriku sendiri. Dan malam itu, aku tidur dengan kepala tegak, mimpi-mimpi kecilku terasa lebih dekat, dan hati yang dulu rapuh kini mulai kuat. Lampu ballroom hotel berkilau, musik lembut mengalun di udara, dan tamu-tamu berpakaian mewah bersenda gurau di setiap meja. Di tengah kemegahan itu, aku berdiri dengan kepala tegak, pakaian sederhana namun rapi, dan tas kecil kain yang kubawa sendiri. Rasanya seperti dunia ini memandangku, tapi bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memberi aku ruang untuk menunjukkan bahwa keberanian tak mengenal kemewahan. Namun tak lama kemudian, mata tajam Bu Mirna menemukanku. Ia menghampiriku, langkahnya ringan tapi penuh kepongahan, senyum manisnya menipu semua tamu di sekitarnya. Elvira, ia memulai dengan nada lembut, tapi aku bisa mendengar lapisan penghinaan di setiap kata. Kau masih pakai tas itu? Tas murahan itu? Malu-maluin anakku di depan pejabat dan tamu penting. Tahu? Aku menatapnya lama. Darahku mendidih, tapi aku tidak ingin kata-kata kasar keluar. Aku belajar dari pengalaman sebelumnya. Kemarahan yang meledak hanya memberi mereka senjata untuk membenarkan perilaku mereka sendiri. Kali ini aku akan berbeda. Aku menelan napas, membiarkan senyum tipis muncul di wajahku, senyum yang bukan lemah, tapi penuh ketegasan. Bu Mirna, aku mulai, suara pelan tapi jelas terdengar oleh beberapa tamu di sekeliling. Tas ini sederhana, tapi untuk saya, ini simbol kemandirian. Saya membeli dan menjahitnya sendiri. Kalau ini membuat ibu malu, itu bukan salah saya. Saya tidak hidup untuk membuat orang kaya merasa nyaman dengan hidup saya. Beberapa tamu menatap kami dengan mata lebar. Suasana tiba-tiba tegang. Bu Mirna menatapku, matanya membesar seolah tidak percaya bahwa aku berani membalas. Biasanya, semua orang takut dan tunduk pada kata-katanya. Kali ini, aku berdiri tegak, dengan keberanian yang lahir dari luka bertahun-tahun. Keberanianmu ini, benar-benar keterlaluan, sahut Bu Mirna, suaranya meninggi, mencoba kembali menguasai ruangan. Anakku akan malu punya menantu yang berani melawan ibu sendiri di hadapan tamu. Aku mengangkat dagu, menatapnya tanpa ragu. Saya tidak melawan, Bu. Saya hanya menegakkan batas. Ada perbedaan antara menghormati orang tua dan membiarkan diri diinjak-injak. Kalau menghormati berarti saya harus menuruti hinaan dan merendahkan diri sendiri, maka saya lebih memilih menghormati diri saya terlebih dahulu. Dion, yang berdiri beberapa langkah di belakangnya, menatapku dengan campuran kekaguman dan rasa bersalah. Aku menangkap tatapannya sekilas. Ada kilatan kesadaran di matanya bahwa selama ini ia terlalu pasif. Ia ingin berkata sesuatu, tapi Bu Mirna segera memotong dengan suara keras. Kau pikir kau bisa mengatur dunia ini dengan senyuman dan kata-kata manismu? Kau masih wanita desa yang tidak pantas di sini. Aku tersenyum tipis, menarik napas dalam-dalam. Bu Mirna, dunia saya bukan dunia ini. Dunia saya adalah kerja keras, kejujuran, dan harga diri. Kalau ibu tidak bisa menerimanya, itu masalah ibu, bukan saya. Suasana mulai berubah. Tamu-tamu yang tadinya sibuk menikmati pesta kini menatap kami. Beberapa bergumam pelan, sebagian terlihat terkejut dengan keberanianku. Bahkan beberapa tamu yang dekat dengan keluarga Dion tampak menahan senyum, karena mereka tahu kebenaran di balik hinaan Bu Mirna. Bu Mirna mendengus, jelas marah, tapi ia sadar bahwa kata-katanya kali ini tidak menakutkan. Ia mengatur napas, mencoba tersenyum kembali. Hah? Kau memang hebat, Elvira. Tapi jangan lupa, ini rumah saya. Saya yang memegang aturan di sini. Aku menatapnya lurus, tak gentar. Maka mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Bu, apakah kekuasaan bisa lebih kuat dari kemandirian seseorang? Dion akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas, meski masih bergetar. Ibu, cukup. Elvira benar. Kau terlalu sering menindasnya, terlalu sering merendahkannya. Kita harus hargai dia, bukan hina dia di depan tamu. Wajah Bu Mirna memerah, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Sekali lagi, aku menyadari bahwa kata-kata Dion tidak bisa sepenuhnya mengubah ibunya,
Tapi setidaknya aku mendapatkan sedikit pembelaan. Aku menatap Dion, menahan emosi yang berputar-putar. Mas, aku sudah lama ingin berdiri tegak. Aku ingin kau melihatku bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai wanita yang memiliki harga diri. Aku tidak meminta ibu menyukai atau menerima aku hanya meminta hak untuk hidup dengan martabat. Dion mengangguk perlahan. Ia menundukkan kepala, sadar bahwa selama ini ia terlalu lama diam. Aku bisa merasakan hatinya mulai berubah, meski jalan masih panjang. Tamu-tamu yang menyaksikan kejadian itu mulai bersiul pelan, beberapa bertepuk tangan diam-diam, memberi dukungan pada keberanianku. Bu Mirna menarik napas panjang, menahan kemarahan yang tidak bisa ia lepaskan di hadapan banyak saksi. Kali ini, ia kalah. Bukan secara fisik, tapi secara moral. Aku menarik napas panjang, menoleh sejenak ke tamu yang menatapku. Aku tersenyum ringan, bukan untuk pamer, tapi untuk menegaskan satu hal. Aku masih berdiri, utuh, dan tak akan pernah dihinakan lagi. Tas sederhana itu, pakaian sederhana itu, semuanya kini bukan lagi simbol kemiskinan, melainkan simbol kemandirian dan keberanian. Aku menulis dalam hati, ini penghinaan terakhir. Dari sekarang, tidak ada lagi yang bisa merendahkan aku. Aku bukan lagi wanita takut yang tunduk pada kata-kata orang lain. Aku sudah belajar, harga diri lebih berharga daripada penghormatan yang dibangun di atas kebohongan dan hinaan. Dan malam itu, saat musik kembali mengalun dan tamu kembali menari, aku melangkah ke balkon hotel, menatap lampu kota yang berkilau. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasakan kemenangan, bukan kemenangan atas Bu Mirna, tapi kemenangan atas diriku sendiri. Pesta ulang tahun Bu Mirna berlangsung meriah, tapi di balik lampu kristal dan musik lembut, udara di sekelilingku terasa seperti medan perang. Aku sudah belajar untuk tetap tenang. Namun saat itu, sebuah kejadian membuat batas kesabaranku hampir runtuh. Bu Mirna, dengan senyum tipis penuh kepongahan, mendekat padaku. Suara musik tidak mampu menutupi teriakannya, terdengar jelas oleh semua tamu. Elvira, kau pikir kau bisa berdiri di sini dengan kepala tegak? Kau hanya mempermalukan anakku. Aku mengangkat alis, menatapnya. Bu, saya tidak mempermalukan siapapun. Saya hanya berdiri dengan martabat saya sendiri. Jawabku tenang. Tapi ia tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat, mengangkat tangan seolah ingin menunjuk dan menegur, lalu, tiba-tiba, mendorong tubuhku dari belakang. Aku kehilangan keseimbangan, kaki hampir tersandung di tepi kolam renang yang mengkilap, airnya memantulkan cahaya lampu. Ah! Teriakku, menahan napas. Semua tamu menoleh. Dion berdiri membeku, matanya membesar. Biasanya, aku pasti akan mundur, menunduk, menahan diri, membiarkan semua hinaan itu menempel. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu di dadaku yang mengatakan, cukup sudah. Semua air mata, semua hinaan, semua rasa sakit, ini saatnya aku berdiri, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai wanita yang menuntut batas. Aku menatap Bu Mirna lama, napasku teratur. Sudah cukup, Bu, suaraku tegas. Jelas terdengar di seluruh ruangan. Semua yang miskin belum tentu hina, tapi yang menghina belum tentu mulia. Tamu-tamu terdiam. Bahkan musik seolah ikut berhenti di telinga mereka. Bu Mirna terkesiap, wajahnya berubah merah. Ia hendak menyerang kata-kata itu dengan amarah, tapi aku sudah bergerak lebih cepat. Dengan satu dorongan ringan tapi pasti, tubuhnya terdorong ke arah kolam renang. Biur, air menyembur ke segala arah. Gaun dan rambutnya basah kuyup, kristal lampu memantulkan cipratan air. Suasana hening sejenak, semua mata menatapku, termasuk Dion, yang kini panik dan hampir berlari ke kolam. Aku tetap berdiri di tepi kolam, tenang. Napasku teratur. Tidak ada rasa penyesalan, hanya ketenangan dan keberanian. Tamunya terkejut, beberapa menahan tawa, beberapa menatap dengan mata terbelalak. Bu Mirna berusaha bangkit, tetapi tubuhnya basah dan berat, gaunnya menempel di kulit. Matanya menatapku dengan campuran kemarahan, rasa malu, dan kebingungan. Elvira, kau, katanya, suaranya tercekat, kata-katanya tidak lagi bernada mengancam seperti sebelumnya.
Dion menunduk cepat, mencoba menahan tawa atau mungkin menenangkan situasi. Bu, jangan marah. Aku bantu ibu keluar dari kolam. Tapi aku melangkah mendekat, bukan untuk menyelamatkannya. Aku hanya berkata pelan, namun tegas, Bu Mirna, saya tidak ingin membalas dendam. Saya hanya ingin ibu merasakan sedikit dari rasa takut dan hinaan yang saya alami bertahun-tahun. Beberapa tamu menatapku kagum. Mereka mulai bersorak pelan, sebagian menahan tawa karena situasi yang tak terduga. Dion menatapku dengan mata berbinar, kagum dan khawatir sekaligus. Ia sadar, wanita di depannya bukan lagi istri yang takut dan lemah, melainkan wanita yang memiliki keberanian yang tulus dan batas yang jelas. Bu Mirna akhirnya berhasil keluar dari kolam, tapi langkahnya goyah. Gaunnya basah, rambut menjuntai berantakan, dan wajahnya memerah bukan hanya karena air, tapi juga karena malu. Ia menatapku dengan mata yang dulu selalu menusuk. Sekarang berubah, campuran rasa terkejut dan ketakutan. Aku menatapnya sejenak, lalu menoleh ke arah Dion. Mas, aku tidak ingin ini menjadi drama besar. Tapi aku ingin kita semua belajar. Tidak ada yang berhak merendahkan orang lain demi kebanggaan semu. Dion mengangguk pelan. Matanya menatapku dengan rasa hormat yang baru. El, kau hebat, katanya, suaranya lirih tapi tulus. Aku tersenyum tipis, menatap kolam dan kemudian menghadap ke tamu-tamu. Malam itu, aku tidak menangis, tidak gemetar, tidak lagi merasa takut. Aku telah menghadapi puncak penghinaan dan berdiri tegak. Dalam hatiku, aku menulis, ini adalah penghinaan terakhir. Dari sekarang, tidak ada yang bisa merendahkan aku. Aku mungkin sederhana, tapi aku berani. Aku mungkin miskin secara materi, tapi kaya akan keberanian dan harga diri. Malam ini, aku menang, bukan atas Bu Mirna, tapi atas diriku sendiri. Lampu kristal berkilau di atas kolam renang, musik kembali terdengar, dan tamu-tamu kembali bersenda gurau. Namun aku berdiri di tepi kolam, kepala tegak, dengan hati yang lega. Malam itu, aku tahu, wanita yang pernah takut, kini lahir kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah insiden kolam renang itu, suasana pesta berubah total. Lampu kristal berkilau, tapi nuansanya kini bukan lagi kemewahan yang menyilaukan, melainkan ketegangan yang menusuk setiap tamu yang hadir. Bu Mirna duduk di kursi, gaunnya masih basah, rambut menjuntai berantakan. Wajahnya merah, matanya berkilau bukan karena kemarahan saja, tapi karena malu yang begitu nyata. Tamu-tamu mulai berbisik pelan satu sama lain. Aku menatap mereka, tetap tenang, kepala tegak. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa hina. Aku hanya berdiri di tepi kolam, menatap Bu Mirna dan Dion dengan tatapan yang sama sekali berbeda dari dulu. Tatapan seorang wanita yang telah melalui segala penghinaan dan bertahan. Seorang tamu tua, Pak Arman, teman lama Dion, akhirnya membuka mulutnya. Bu Mirna, saya rasa terlalu jauh kalau menilai dan merendahkan orang lain hanya karena status. Suaranya berat, tapi jelas terdengar di seluruh ruangan. Bu Mirna menatapnya dengan marah, ingin membantah, tapi sebelum ia sempat berkata apapun, seorang wanita lain mengangkat ponselnya. Saya merekam semua kejadian tadi, katanya pelan, tapi tegas. Dan saya yakin banyak orang di sini juga melihat bahwa apa yang dilakukan Bu Mirna kepada Elvira tidak adil. Ini bukan hanya dorongan kecil, ini pelecehan di depan semua tamu. Sejenak hening. Semua mata tertuju padaku. Aku tersenyum tipis, tapi bukan senyum sombong. Senyum itu adalah senyum kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Beberapa tamu lain mulai berdiri, menyatakan pendapat mereka. Selama ini kita dengar gosip-gosip aneh tentang Elvira, kata seorang tamu muda. Tapi malam ini jelas terlihat siapa yang benar. Semua fitnah yang beredar ternyata palsu. Bisikan-bisikan itu menjalar ke seluruh ruangan. Suasana yang awalnya tegang kini berubah menjadi gelombang kecil kekaguman terhadap keberanianku. Aku menatap Bu Mirna. Matanya semakin membesar, dan aku bisa melihat kepanikan yang mulai muncul. Ini tidak mungkin, seru Bu Mirna, suaranya bergetar. Ia berusaha mengatur napas, mencoba mengembalikan wibawa yang lenyap di depan tamu-tamu pentingnya. Anak-anak, teman-teman, ini fitnah.
Tetapi ponsel yang diangkat tadi terus memutar rekaman. Detik-detik Bu Mirna mendorongku ke kolam, kata-kata hinaannya, dan reaksi panik Dion. Semua bukti visual itu tak bisa dibantah lagi. Suara sorakan kecil dan tepuk tangan pelan mulai terdengar dari beberapa tamu yang menyadari kebenaran. Dion menundukkan kepala, wajahnya merah. Ia menatap ibunya, kemudian menatapku. Rasa malu terpancar jelas di matanya. Semua kepura-puraan, semua pembenaran yang ia gunakan selama ini runtuh dalam satu malam. "Bu, maafkan aku," gumamnya, suaranya serak. Aku menatap Dion sejenak. Ada rasa lega, tapi aku tidak langsung memaafkan. Aku hanya menunduk pelan, kemudian mengangkat pandangan ke seluruh ruangan. Semua yang saya alami selama ini, fitnah, hinaan, tuduhan palsu, sudah jelas malam ini. Saya tidak ingin balas dendam, tapi saya ingin semua orang tahu kebenaran. Saya tidak bersalah. Tidak pernah. Bu Mirna terdiam, wajahnya pucat. Citra yang selama ini ia bangun di depan teman-temannya hancur berkeping-keping. Semua tamu menatapnya dengan mata yang berbeda. Bukan lagi hormat, tapi penuh keheranan dan sedikit rasa jijik. Sementara itu, beberapa tamu yang sebelumnya memandangku dengan ragu mulai tersenyum tipis, memberi dukungan. Mereka menyadari bahwa wanita sederhana dari desa ini memiliki keberanian dan martabat yang tak bisa diremehkan. Dion akhirnya melangkah maju. Ia menatap ibunya, kemudian menatapku. "Elvira, aku salah. Aku terlalu lama diam dan membiarkan semuanya terjadi. Aku seharusnya membelamu, bukan menuruti semua keinginan ibu." Suaranya berat, tapi tulus. Aku mengangguk pelan. "Mas, aku tidak menuntut permintaan maaf sekarang. Aku hanya ingin kau melihat siapa aku sebenarnya. Bukan korban yang lemah, tapi wanita yang bisa berdiri tegak dengan harga diri." Malam itu, Bu Mirna duduk terdiam. Ia kalah bukan karena perkelahian fisik atau kata-kata kasar, tapi karena kebenaran dan keberanianku muncul terang benderang di depan semua orang. Dion malu besar, dan aku bisa melihat dalam tatapannya rasa bersalah yang selama ini ia sembunyikan. Aku menatap kolam renang yang tadi menjadi saksi insiden terbesar malam itu. Airnya masih tenang, berkilau di bawah lampu kristal. Di dalam hatiku, aku menulis. Semua rahasia akhirnya terbongkar. Semua fitnah yang menimpa aku selama ini kini terbalas oleh kebenaran. Aku tidak menang atas Bu Mirna, tapi aku menang atas diriku sendiri. Malam ini aku berdiri tegak, kepala lurus, hati lega, dan harga diri tidak ternodai. Dan malam itu, di tengah pesta yang semula penuh kepalsuan, aku merasakan satu kemenangan. Kebenaran tak bisa dikubur lama-lama, dan keberanian tidak akan pernah sia-sia. Keesokan harinya, aku bangun dengan udara pagi yang segar. Sinar matahari menembus jendela kamarku yang sederhana, tapi hangat. Rasanya damai, berbeda dari udara tegang dan penuh kepalsuan yang selama ini kuhirup di rumah Bu Mirna. Aku menatap cermin, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada diri sendiri, "Ini awal baru, Elvira. Tidak ada lagi yang bisa menahanmu." Dengan langkah mantap, aku keluar dari rumah itu. Dion sudah mencoba membujukku untuk tetap tinggal, menawarkan kompromi, dan bahkan memohon agar aku memberi satu kesempatan lagi. Tapi aku menatap matanya, tersenyum tipis, dan berkata, "Maaf, Mas. Aku harus berjalan sendiri kali ini. Aku butuh hidupku, bukan drama dan hinaan yang tak pernah berakhir." Tanpa menoleh ke belakang, aku melangkah keluar. Pintu besar rumah megah itu tertutup di belakangku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku kembali ke dunia yang aku pilih sendiri, dunia yang sederhana tapi jujur. Mesin jahit tua yang dulu kusembunyikan kini menjadi sahabat setiaku, dan setiap potongan kain yang kugunting, setiap jahitan yang kuikat, terasa seperti kemenangan kecil atas hidupku sendiri. Setahun berlalu. Butikku, yang dulu hanya sebuah meja kecil dan beberapa kain, kini menjadi butik mungil yang ramai pelanggan. Nama Elvira mulai dikenal, bukan sebagai istri miskin yang dulu dipermalukan, tapi sebagai penjahit yang handal, jujur, dan pekerja keras. Pelanggan datang bukan karena aku kaya atau punya koneksi, tapi karena hasil kerja tanganku dan reputasi integritasku. Di sisi lain, berita tentang keluarga Dion tersebar.
Bu Mirna jatuh sakit karena stres yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ia harus menjalani perawatan rumah sakit karena tekanan darah tinggi dan komplikasi kesehatan akibat stres. Dion kehilangan pekerjaannya karena skandal yang muncul akibat insiden pesta kolam dan pengungkapan fitnahnya terhadapku. Dunia mereka yang megah, selama ini dibangun di atas kesombongan dan hinaan, mulai runtuh. Aku mendengar kabar itu dari seorang teman lama. Rasanya, bukan kebahagiaan yang murni, tapi ketenangan. Aku tidak menjelekkan mereka, tidak mengutuk mereka, tapi alam semesta seperti memberikan balasan secara alami. Hidupku berjalan di jalurnya sendiri, tanpa harus mempedulikan aib mereka lagi. Suatu sore, aku menatap butik kecilku yang ramai. Anak-anak tetangga ikut belajar menjahit bersamaku, wanita-wanita muda datang untuk memesan pakaian, dan beberapa tetamu lama dari komplek dulu datang hanya untuk memberi selamat. Hatiku hangat melihat hasil kerja keras sendiri. Aku menulis di buku harianku. Ini akhir dari segalanya. Akhir dari rasa takut, hinaan, dan kepalsuan. Aku hidup sendiri, tapi aku merdeka. Aku membangun dunia sendiri, bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena aku pantas bahagia. Semua luka yang dulu menindihku kini menjadi kekuatan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Aku menatap matahari senja yang memantul di jendela butik, tersenyum tipis. Pagi-pagi penuh hinaan, malam-malam penuh air mata, dan pesta-pesta penuh aib kini hanyalah bayangan. Yang tersisa hanyalah aku, Elvira yang sederhana, tapi kuat, Elvira yang pernah dipermalukan, tapi kini berdiri dengan martabat dan keberanian. Dan dalam ketenangan itu, aku tahu satu hal, kebahagiaan sejati bukan diwariskan oleh kekayaan atau diakui oleh orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari keberanian untuk bangkit, dari kerja keras, dan dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri, tanpa menunggu izin dari siapapun. Aku menarik napas panjang, menyapu butik dengan mata yang berbinar. Mesin jahit berdengung halus, seperti musik kemenangan yang lembut. Dan aku tersenyum, karena akhirnya, segalanya berakhir dengan damai, bukan dengan air mata atau dendam, tapi dengan kehidupan yang penuh arti dan harga diri yang tak ternilai. 3 tahun telah berlalu sejak malam itu, malam di mana air kolam renang menjadi saksi kemarahan, keberanian, dan kebangkitan diriku. Waktu memang tidak menghapus luka, tapi ia memberi kesempatan untuk belajar, membangun, dan tumbuh. Hari itu aku berdiri di belakang panggung sebuah hotel mewah di pusat kota, hotel yang sama tempat pesta ulang tahun Bu Mirna digelar dulu. Namun malam ini berbeda. Lampu kristal memantulkan cahaya lembut ke gaun-gaun para tamu, musik mengalun harmonis, dan aku menjadi pusat perhatian bukan sebagai korban, melainkan sebagai perancang busana. Para tamu memuji desainku. Potongan kain yang elegan tapi sederhana, warna yang memikat tanpa berlebihan, detail jahitan yang rapi sempurna. Aku tersenyum menerima pujian, tapi hatiku tetap tenang. Semua ini adalah hasil kerja keras, ketekunan, dan keberanian yang lahir dari pengalaman pahit yang dulu menindasku. Di sudut ruangan, mataku menangkap sosok familiar. Bu Mirna. Duduk di kursi roda, rambutnya memutih, wajahnya menua, dan matanya menatapku dari kejauhan. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan, hanya tatapan penuh penyesalan. Aku bisa merasakan beban waktu dan kesadaran yang datang terlambat. Aku menatapnya sebentar, lalu menoleh kembali ke tamu dan koleksi busana yang dipamerkan. Hati kecilku tersenyum. Aku tidak perlu membalas, tidak perlu mengingatkan, tidak perlu menegur. Semua yang dulu ia lakukan, penghinaan, fitnah, kontrol, telah menjadi sejarah. Dan sejarah itu membentuk aku menjadi wanita yang lebih kuat. Aku menulis dalam hati, kata-kata yang terasa manis dan lega. Dulu aku dijatuhkan ke tanah, tapi dari tanah itu aku tumbuh. Dari hinaan, aku belajar martabat. Dari air mata, aku belajar keberanian. Dari luka, aku belajar untuk berdiri lebih tegak. Dan sekarang, aku berdiri lebih tinggi dari mereka semua. Bukan karena ingin menjatuhkan, tapi karena aku memilih bangkit. Bu Mirna menunduk sebentar, mungkin mengharapkan permintaan maaf atau pengakuan dari diriku. Tapi aku hanya tersenyum tipis pada diriku sendiri. Senyum itu adalah simbol kemenangan. Kemenangan atas rasa takut, atas hinaan, atas semua yang mencoba menekanku. Musik perlahan mengalun,
Tamu-tamu mulai menikmati pesta amal, dan aku berjalan di tengah keramaian dengan tenang. Semua mata tertuju pada busanaku, pada karya yang lahir dari tangan sendiri, pada wanita yang berdiri tegak dengan harga diri. Malam itu, aku menyadari satu hal, kebahagiaan, martabat, dan keberanian tidak diberikan oleh siapapun, tapi dibangun oleh diri sendiri. Dan dari dasar tanah yang pernah menghancurkan, aku telah tumbuh, tinggi, tegar, dan bersinar. Aku tersenyum pelan, menatap lampu kristal yang berkilau. Di balik semua masa lalu yang pahit, aku menemukan satu kebenaran yang tak tergoyahkan. Aku lahir kembali dari luka, dan aku memilih untuk tetap kuat. Dan malam itu, di tengah kemewahan hotel yang dulu menakutkan, aku merasakan kedamaian yang sebenarnya. Kedamaian seorang wanita yang tahu nilai diri dan tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun. Tamat.